Selamat datang di portal kita. Masuki dunia kultivasi penuh pertarungan, rahasia kuno, dan kekuatan tanpa batas. Terus dukung dan ikuti kisah bersambung yang akan membawa Anda menembus langit. Takdir Ilahi Primordial Season 121. Di tengah kobaran api Nanming, kehendak burung merah bangkit. Kobaran api membubung tinggi, menutupi langit, saat sayapnya mengepak, lalu ia langsung menuju ke arah Jiang Yunfan. Kecepatan itu sangat cepat. Hampir seketika, dia bergegas ke depan Jiang Yunfan. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Jiang Yunfan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat dia melihat api ilahi yang mendidih melesat ke arahnya, ekspresinya sedikit berubah, dan pupil matanya bergetar dan menyempit hebat. Hebat! Ledakan! Akademi Suci, Puncak Tai. Jiang Yunfan telah pergi berlatih selama 2 tahun. Selama periode ini, kabar tentang Jiang Yunfan terus menyebar dari Akademi Suci ke Puncak Tai. Peringkat pertama di kedua daftar. Dia adalah murid pertama dari Akademi Suci yang menguasai Menara Babel, tanpa terkecuali. Jiang Yunfan kembali populer. Terdapat desas-desus bahwa beberapa murid telah melihat Jiang Yunfan di alam api tanpa batas, dan bahwa ia telah masuk dalam peringkat 100 besar peringkat api surgawi. Seketika itu juga, seluruh murid Akademi Suci kembali terguncang. Mereka semua diliputi rasa kaget dan ngeri. Alam api neraka. Mungkinkah setelah menantang Menara Babel, Jiang Yunfan berniat untuk membuka semua situs kultivasi suci yang tersisa? Jika memang demikian, itu agak menakutkan. Keajaiban. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Jiang Linger, yang tinggal di Puncak Tai untuk berlatih di bawah bimbingan Tongling, tentu saja juga mendengar kabar tentang gurunya. Namun, dia belum pernah sekalipun turun dari Puncak Tai. Dia selalu mengikuti Tongling dalam kultivasinya. Sebagai salah satu dari 10 jenius teratas dalam daftar Akademi Suci, dia tentu saja memiliki wewenang untuk memasuki 5 tanah suci kultivasi utama Akademi Suci untuk berlatih, tetapi Tongling melarangnya pergi, dan bahkan melarangnya meninggalkan Puncak Tai. Jiang Linger mendengarkan kata-kata Tongling dan tidak pernah turun gunung selama 2 tahun terakhir. Qin Wentian dan yang lainnya yang datang untuk mencarinya semuanya terhalang di luar penghalang Puncak Tai dan tidak diizinkan masuk. Karena dia akan mengalami cobaan berat. Ya, ini adalah cobaan. Dalam 2 tahun terakhir, di bawah bimbingan Tongling, Jiang Linger telah mencapai puncak alam dewa surgawi dan akan segera menembus ke alam luar biasa, menjalani kesengsaraan surgawi, dan menempa fisik yang tak tertandingi di alam manusia surgawi. Dia bisa memicu malapetaka petir kapan saja. Meskipun tidak pasti hari apa itu, Tongling membimbingnya untuk duduk dan bersiap setiap hari. Dia menantikan datangnya cobaan berat. Di Puncak Tai, Tongling telah mempersiapkan cobaan bagi Jiang Linger menggunakan metode alam surgawi. Selama dia menjalani cobaan di Puncak Tai, tingkat bahaya bagi Jiang Linger akan sangat berkurang, tetapi hal ini tidak akan terjadi di tempat lain. Meliputi seluruh Puncak Tai adalah batas kekuatan Tongling. Di dunia yang lebih luas, Tongling tidak memiliki kemampuan itu. Tongling, menurutmu kapan cobaanku akan datang? Di tengah Puncak Tai, Jiang Linger menopang dagunya di tangannya dan menatap pemandangan megah di bawah Puncak Tai, matanya yang cerah penuh dengan kerinduan dan antisipasi. Lebih dari 2 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan Puncak Tai sekalipun. Saya pernah memiliki pengalaman yang bahkan kurang menyenangkan saat memainkannya. Saya menjalani setiap hari dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Jika petir cobaan itu tidak segera datang, dia akan terdorong ke ambang kehancuran oleh siksaan tersebut. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Jiang Linger telah mencapai level di mana dia bisa menjalani cobaan. Selama 1,5 tahun sebelumnya, dia tidak bisa meninggalkan gunung karena kultivasinya. Meskipun dia akhirnya berhasil dalam kultivasinya, dia masih tidak diizinkan meninggalkan gunung. Dalam 6 bulan terakhir, Jiang Linger jarang tersenyum. Tongling tentu saja menyadari perasaannya. Gadis kecil itu memang lincah dan tidak bisa diam. Setelah terperangkap selama lebih dari 2 tahun, ini sudah merupakan sebuah pencapaian yang cukup besar. Namun, jika dia benar-benar membiarkan Jiang Linger keluar, itu berarti dia akan mencelakainya. Karena Jiang Yunfan tidak ada, dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi Jiang Linger. Jika tidak, jika Jiang Yunfan kembali dan mendapati Jiang Linger dalam kesulitan, bukankah dia akan mengulitinya hidup-hidup? Bersabarlah sedikit lebih lama. Tongling menyesap tehnya, lalu mendongak ke langit. Pupil ganda itu terus berkedip. Cahaya ilahi mengalir perlahan di dalamnya, seolah mampu menembus langit yang luas. Dalam beberapa hari terakhir, langit di atas Puncak Tai agak lebih suram dari biasanya, tetapi sulit untuk menyadarinya kecuali jika Anda melihat dengan saksama. Seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Tongling berbicara perlahan, menjawab, kami sudah menunggu lebih dari setengah tahun, apa artinya beberapa hari lagi? Mendengar itu, Jiang Linger mendengus keras. Seandainya aku tahu acaranya akan dimulai selarut ini, seharusnya aku jalan-jalan dulu. Memikirkannya saja membuatku sedih. Dengan itu, Jiang Linger berdiri, meletakkan tangannya di pinggang, dan berdiri dengan anggun di depan Tongling. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan menunggu 5 hari lagi. Jika cobaan itu belum datang sampai saat itu, kau harus mengajakku jalan-jalan seharian. Bagus. Tongling mengangguk sambil tersenyum. 5 hari, kita sepakat.
Sejak saat itu, langit di atas puncak Tai menjadi semakin suram, semakin gelap dari hari ke hari. Suara guntur terdengar dari waktu ke waktu. Pada hari kelima, di atas 81 puncak Akademi Suci, awan malapetaka menutupi langit, dan awan gelap menekan kota. Apa yang tadinya siang hari seketika berubah menjadi kegelapan total. Di atas langit, angin dan awan bergejolak, membentuk pusaran, di dalamnya kilat menyambar dan guntur bergemuruh, sementara kekuatan ilahi yang mendominasi terus turun. Ke-81 puncak suci itu diselimuti oleh tekanan yang sangat besar. Di antara semuanya, puncak Tai adalah yang paling menonjol. Tepat di tengah-tengah bencana petir. Pada saat itu, di puncak Tai, gelombang demi gelombang formasi besar menjulang ke langit, memusnahkan semua kekuatan di sekitarnya. Inilah eksistensi yang melindungi puncak Tai. Lagi pula, Su Yonghuang telah menyaksikan kekuatan kesengsaraan surgawi ketika dia sendiri mengalami kesengsaraan tersebut. Dalam radius 1000 mil, semuanya telah menjadi reruntuhan. Jika petir kesengsaraan dibiarkan mengamuk tanpa terkendali, ke-81 puncak suci Akademi Suci kemungkinan akan runtuh setelah Jiang Linger menyelesaikan kesengsaraannya. Demikian pula, hal itu juga melindungi puncak Tai. Formasi tersebut sedang menyerap kekuatan dari musibah petir. Untuk menghilangkan stres Jiang Linger. Di puncak Tai, Jiang Linger berdiri di dalam formasi yang dibuat oleh Tongling, dengan Tongling berdiri di sampingnya. "Apakah kamu sudah siap?" tanya Tongling lembut, sambil menatap gadis kecil itu. Jiang Linger mendongak ke langit. Pemandangan seperti itu masih agak menyeramkan. Saatnya menjalani cobaan. Ini pertama kalinya bagi saya. Mustahil untuk tidak merasa gugup. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia tersenyum dan berkata, "Siap." Setelah selesai berbicara, ia diselimuti cahaya ilahi dan melayang lurus ke langit. Patah. Mendesis. Ledakan. Sebuah kilat malapetaka menyambar langsung dari pusaran awan di langit. Serangan itu menghantam Jiang Linger dengan keras, dan dalam sekejap, kilat menyambar kemana-mana, dan kekuatan mengerikan menyebar, meledak dimanapun ia mengenai puncak Tai, dengan raungan yang memekakkan telinga. Saat Jiang Linger, yang berada tinggi di langit, menghadapi cobaan pertamanya, dia masih mengeluarkan erangan tertahan, meskipun sudah siap secara mental. Arus listrik yang mengerikan terus melilit tubuhnya. Aura petir kesengsaraan itu sedang menempa tulang, daging, dan meridian Jiang Linger. Untuk membentuk fisik yang tak tertandingi untuknya. Meskipun susunan yang dibentuk oleh roh mata menghalangi sebagian kekuatan ilahi dari petir surgawi, kekuatan hukuman ilahi terus menyebar, mengguncang puncak-puncak Akademi Suci. Para jenius dalam peringkat prodigi semuanya terguncang, ekspresi mereka berubah saat mereka melihat apa yang mereka saksikan. Melihat langit lagi, itu menakutkan. Guru. Melampaui kesengsaraan. WHO. Pemandangan seperti itu tidak hanya terlihat oleh para jenius di puncak Akademi Suci. Para murid Akademi Suci lainnya juga mendongak ke langit. Lihatlah ke arah puncak Akademi Suci. Siapakah dia? Siapa yang sedang mengalami kesengsaraan? Ini adalah petir kesengsaraan yang hanya dapat dipicu oleh mereka yang berada di alam transenden. Siapa yang mencoba menembus ke alam transenden? Seorang murid Akademi Suci berseru kaget, menyebabkan kehebohan di antara ribuan orang. Alam yang luar biasa. Keberadaan ini melampaui alam dewa surgawi. Di antara murid-murid Akademi Suci saat ini, belum ada yang mencapai level ini. Bahkan tokoh legendaris Akademi Suci, Jiang Yunfan, belum mencapai level ini. Siapa lagi yang mungkin? Kemudian, beberapa orang jenius menemukan arah awan kesengsaraan. Sepertinya ini adalah tanah 81 puncak suci. Mungkinkah itu Kakak Gu? Mustahil. Kakak Gu baru berada di tingkat ke-8 alam dewa langit. Dia masih jauh dari mampu menjalani cobaan. Mungkinkah? Pada saat itu, semua anak ajaib tiba-tiba menyadari. Kemudian, mereka semua menoleh dan melihat nama yang berada di peringkat kedua dalam daftar para jenius. Jiang Linger. Tingkat ke-9 dari alam dewa surgawi. Itu dia. Bagian 1202. Guntur bergemuruh, mengguncang kuil suci. Badai petir yang membentang ribuan mil menyelimuti area di atas Akademi Suci, dengan angin menerbangkan awan-awan. Suara gemuruh petir menyambar lalu mereda. Wilayah Akademi Suci yang luas, membentang ribuan mil, menarik perhatian banyak murid dan tokoh berpengaruh ke arah langit. Para murid Akademi Suci merasa ngeri. Tetua berpengaruh dari Akademi Suci itu mengangguk sedikit. Dengan kilatan persetujuan di matanya, dia tahu bahwa Akademi Suci adalah salah satu tempat suci seni bela diri di alam Tiana. Hampir setengah dari tokoh-tokoh kuat di alam Tiana berasal dari Akademi Suci. Selama puluhan ribu tahun terakhir, sebagian besar murid yang muncul dari Akademi Suci telah mencapai hal-hal besar dan terkenal di alam Tiana. Selama kultivasi mereka di Akademi Suci, beberapa dari mereka bahkan telah memicu cobaan dan maju ke alam transenden. Namun, hampir 1000 tahun telah berlalu sejak terakhir kali seorang murid Akademi Suci mengalami cobaan di dalam Akademi Suci. Kini, para murid Akademi Suci sekali lagi menunjukkan kemampuan luar biasa. Meskipun cobaan akibat sambaran petir ini menakutkan dan berbahaya. Namun, itu adalah salah satu peristiwa paling megah dalam sejarah Akademi Suci yang hampir berusia 1000 tahun. Ledakan. Guntur bergemuruh dan menyambar sosok yang berdiri gagah di langit.
Dalam sekejap, kilat menyambar kemana-mana, mengguncang langit dan bumi. Sosok di langit di atas, setelah dimandikan oleh kilat ilahi, tampak bercahaya, dan cahaya ilahi yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan dan dahsyat. Nah, ini adalah sambaran petir ilahi yang ketiga. Hanya tersisa 2 cobaan lagi sebelum berhasil melewati cobaan ini, sebuah fakta yang telah menimbulkan antisipasi besar di antara tokoh-tokoh berpengaruh dan para tetua Akademi Suci. Mereka semua diam-diam mengamati orang di langit itu, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi yang penuh harap. Di bait suci, di Aula Maha Kudus. Seorang pria lanjut usia dengan rambut putih, janggut putih, alis putih, dan jubah putih sedang menulis dengan kuas. Goresannya kuat dan bersemangat, menunjukkan gaya yang tajam dan cerdas. Setiap kata, ketika ditulis oleh orang itu, mengandung pesona Taois yang luar biasa. Di balik karakter-karakter tersebut terdapat aturan-aturan tersembunyi yang menyingkap kebenaran-kebenaran mendalam. Guntur yang terus menggelegar di langit sama sekali tidak mempengaruhinya. Baru setelah selesai menulis, ia perlahan bergerak dan berjalan menuju gerbang kuil. Melihat angin kencang dan guntur di langit, matanya yang ramah dan baik hati berbinar dengan sedikit senyum. Orang tua ini seperti seorang tetua yang mudah didekati, sangat berbeda dari kaligrafi berani dan penuh semangat yang baru saja ditulisnya. Oke. Suaranya terdengar perlahan sambil mengelus janggutnya, Akademi Suci sudah lama tidak menyaksikan pemandangan semeriah ini. Itu luar biasa. Mereka semua anak-anak yang baik. Sambil berbicara, ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, diam-diam mengamati sosok yang sedang mengalami penderitaan di langit. Hanya setelah 5 kilatan petir surgawi berlalu, dan langit di atas berkilat dengan cahaya cemerlang, dan semua aturan serta prinsip Taoisme menyatu ke dalam tubuh itu, barulah ia berbalik dan kembali ke aula utama. Di mejanya terdapat undangan berwarna emas. Beberapa bintang berkelap-kelip di atasnya. Cahaya bintangnya disebut Tiana. Astaga! Akademi Suci, tingkat kedua dari domain api neraka, jalur api Ming Selatan. Berbagai anak ajaib yang sedang bercocok tanam semuanya merasa khawatir. Baru saja, alam api tak terbatas bergetar, dan aura mengerikan melonjak keluar, tekanannya sangat besar, membangunkan semua orang yang sedang bermeditasi. Jiang Yunfan juga sama. Jiang Yunfan membuka matanya dan merasakan aura yang baru saja dialaminya, tatapannya sedikit berkedip. Kesengsaraan surgawi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak pernah selamat dari cobaan itu, dia hadir ketika Su Yong Huang mengalaminya. Dia masih mengingat perasaan itu. Barusan, meskipun aura itu relatif lemah dan tidak setakut kekuatan petir Kaisar Su Yong, Jiang Yunfan tetap yakin bahwa dia benar sepenuhnya. Ini adalah cobaan akibat petir. Namun siapa yang akan mengatasi cobaan ini? Fakta bahwa seseorang telah melewati cobaan berarti mereka telah maju ke alam luar biasa dan mencapai status makhluk surgawi. Secara alami, mustahil bagi para tetua yang berpengaruh di Akademi Suci untuk melakukan hal itu. Di antara semua jenius di Akademi Suci, selain dia, hanya ada 2 orang lain yang dapat menyentuh alam makhluk surgawi. Jiang Linger dan kakak senior Gu Yunseng. Dibandingkan Gu Yunseng, Jiang Yunfan sebenarnya lebih fokus pada Jiang Linger. Karena tingkat kultivasinya jauh lebih dekat. Dengan Tongling yang menemaninya dalam kultivasi selama 2 tahun terakhir, seharusnya tidak sulit baginya untuk menembus ke alam surgawi. Memikirkan hal itu, Jiang Yunfan tersenyum tak berdaya. Menjadi seorang master pasti sangat sulit. Murid tertua sedang berlatih di alam suci surgawi dan membual bahwa dia akan melampaui gurunya ketika mereka bertemu lagi. Sekarang murid kedua bahkan lebih sombong. Mereka sudah melampaui guru mereka. Di dunia ini, selalu murid yang mengejar ranah kultivasi guru, aku belum pernah melihat seorang guru mengejar ranah kultivasi muridnya. Jiang Yunfan adalah yang terakhir. Ini mungkin kasus pertama dalam sejarah. Ini sangat menyakitkan. Mereka benar-benar tidak menghormati saya sebagai tuan mereka sama sekali. Jiang Yunfan tersenyum pasrah. Ziwei dan Linger sama-sama memiliki bakat luar biasa dan prestasi mereka di masa depan akan tak terbatas. Masa depan Linger sulit diprediksi, tetapi Ziwei mewarisi esensi garis keturunan murni dan kekuatan naga yang tak tertandingi. Hanya karena alasan ini, dia pasti akan memiliki tempat di antara para ahli top dunia di masa depan. Lagi pula, dia adalah keturunan Dewa Naga. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat banyak talenta luar biasa tertinggal, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Meskipun Jiang Yunfan mengatakan demikian, dia tetap senang atas kenaikan Jiang Linger ke alam surgawi. Alam surgawi. Jika dilihat di seluruh alam Tiana, tingkat kejeniusan ini jelas berada di level teratas. Mereka bahkan telah masuk ke tingkatan teratas. Dia masih berada di puncak tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi. Jiang Yunfan telah berada di tingkat kedua domain api tak terbatas selama lebih dari 10 hari, dan penempaan api terang selatan telah mencapai batasnya. Saya tidak bisa membantunya dalam praktik spiritualnya. Setelah menyerap esensi api dari api terang selatan, api sejati matahari bersinar lebih terang lagi. Bahkan Jiang Yunfan pun bisa merasakan aura dahsyat dari kobaran api itu. Apakah kamu sudah kenyang? Jiang Yunfan menundukkan matanya untuk melihat sosok api kecil di telapak tangannya dan bertanya dengan lembut.
Setelah mendengar itu, petugas pemadam kebakaran kecil yang terbentuk dari api matahari sejati berdiri di telapak tangan Jiang Yunfan dan menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu menatap Jiang Yunfan dengan wajah penuh harapan. Penampilannya seolah-olah menyuruh Jiang Yunfan untuk segera mengambilnya dan memakan api ilahi yang lebih ampuh lagi. Sebagai respons, Jiang Yunfan mengelus kepala kecilnya dengan jari-jarinya, mengepalkan tinjunya, dan menariknya kembali ke tubuhnya sebelum perlahan berdiri. Ya, Jiang Yunfan akan mencoba mencapai level ketiga. Tingkat ketiga dari alam api tak terbatas adalah dao api mendalam 9 langit. Api ilahi itu lahir di 9 alam bawah, dimurnikan dari esensi inti bumi. Api itu sangat dingin, dan panasnya berasal dari sifatnya yang sangat beku. Kali ini, para anak ajaib di tingkat kedua tidak bangun. Mereka tetap berada di lapisan kedua. Karena adanya tingkat ketiga, sangat sedikit orang yang benar-benar bisa naik hingga ke tengahnya. Hanya 3 teratas di peringkat api surgawi saat ini yang nyaris mencapai level ketiga. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang pernah memasuki level ketiga dan keluar hidup-hidup. Ini menunjukkan kekuatan mengerikan dari lapisan ketiga api mistik 9 langit. Namun Jiang Yunfan tetap berangkat. Lapisan ketiga sangat dingin, namun hawa dingin yang menusuk itu diimbangi oleh panas yang intens. Hal itu memberikan perasaan seperti berada di tengah es dan api sekaligus. Ini adalah saat yang paling menyiksa. Jiang Yunfan merasa sulit untuk menahannya, tetapi api sejati matahari dengan gembira melompat dari tubuh Jiang Yunfan dan langsung menuju inti dari api mendalam 9 langit. Nah, petugas pemadam kebakaran kecil itu cukup mahir dalam hal itu. Jiang Yunfan berkultivasi, dan ia menyerap esensi api, dengan pembagian kerja yang jelas. Melihat api sejati matahari melompat langsung ke lautan api, Jiang Yunfan juga bersiap untuk bergerak, tetapi tepat saat dia hendak melangkah, dia mendapati kakinya membeku. Dia terpaku di tempatnya. Di dalam kristal es, nyala api yang hampir transparan terus menyala. Dalam sekejap, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh Jiang Yunfan. Sesaat kemudian, seluruh tubuh Jiang Yunfan terpengulvet dalam kobaran api. Bagian 1203. Api mistik 9 langit melahap tubuhnya. Disiksa oleh es dan api. Di dalam es, pakaian Jiang Yunfan adalah yang pertama terbakar, tanpa meninggalkan jejak. Meskipun api berkobar, es yang mengelilingi tubuh Jiang Yunfan tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Jiang Yunfan berada di tengah-tengahnya. Telanjang, botak. Untungnya, dia adalah satu-satunya orang di lantai 3 saat itu, jika tidak, dia akan sepenuhnya terekspos. Itu akan sangat memalukan. Untungnya, dia sendirian. Jika tidak, semua jenius di tingkat kultivasi ketiga harus benar-benar jujur satu sama lain. Terbungkus es, Jiang Yunfan tidak dapat bergerak. Karena bahkan tidak mampu mengerahkan kekuatan ilahi untuk melawan, dia hanya bisa membiarkan api mistik 9 langit terus-menerus membakarnya. Itu bukanlah hal yang terpenting. Api mendalam 9 langit adalah api dari inti bumi, yang berasal dari pusat bumi dan membakar segala sesuatu dari bawah ke atas. Jiang Yunfan mampu menahannya dengan kakinya, tetapi ia segera tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Karena sekarang apinya sudah mencapai selangkangan. Menaikkan level lebih tinggi akan menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Burung kecil itu dalam bahaya. Tidak. Itu sama sekali tidak dapat diterima. Dia tidak ingin garis keturunan keluarga Jiang berakhir. Ledakan. Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya, kekuatan ilahinya mengalir perlahan di dalam es, akhirnya beredar ke seluruh tubuhnya. Tepat ketika api hendak melahap titik terlemahnya, Jiang Yunfan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merobek es dan membebaskan diri. Es berhamburan, dan bahkan api mistik 9 langit pun hancur berkeping-keping oleh Jiang Yunfan. Sosok Jiang Yunfan menghilang di udara saat ia berganti pakaian bersih. Dia mengamati lahan pertanian tingkat ketiga. Karena ini adalah alam api, tentu saja tidak satu pun dari sekian banyak api di sana adalah api suci. Namun, tempat di mana dia berada saat itu tidak memilikinya. Hal ini membuat mata Jiang Yunfan sedikit berbinar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Api mendalam 9 langit muncul dari inti bumi. Selama kakinya tidak menyentuh tanah, dia tidak akan terbakar. Dengan cara ini, dia bisa menghindari beberapa bahaya. Adapun kultivasi, dia bisa menggunakan api mendalam 9 langit untuk naik ke kehampaan untuk berkultivasi. Aku memang iblis kecil yang pintar, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum. Maka ia duduk bersila di kehampaan, kekuatan ilahi berkelebat di sekeliling tubuhnya, turun dari kehampaan dan mengalir ke tanah, menarik api mistik 9 langit ke langit di atas, berputar di sekitar tubuhnya, menempa dan mengolahnya. Cuaca dingin yang ekstrim itu tak tertahankan, tetapi juga tidak sepenuhnya tak tertahankan. Seseorang dengan fisik setara alam dewa surgawi dapat menahannya. Berdengung. Api mistik 9 langit mengelilingi tubuh Jiang Yunfan, dengan nyala api putih murni yang terus membumbung tinggi. Udara dingin meresap ke dalam tubuhnya, dan embun beku telah terbentuk di kulit Jiang Yunfan. Namun, tubuhku terasa sangat panas. Karena api mistik 9 langit pada akhirnya adalah api ilahi, dan api pasti panas. Dengan cara ini, Jiang Yunfan terus mendorong dirinya hingga batas maksimal dalam kondisi dingin dan panas ekstrim, satu batas demi batas lainnya. Dan begitulah seterusnya. Tingkat kultivasinya mentok di puncak tingkat ke-9 alam Dewa Langit.
Masih belum ada tanda-tanda keberhasilan menembus penghalang tersebut. Meskipun dia telah mendalami kultivasi tingkat ketiga di alam api neraka, dia tetap tidak terguncang sedikitpun. Jiang Yunfan tidak terburu-buru dalam hal ini. Lagi pula, masih ada 3 situs suci yang belum saya kunjungi untuk beribadah. Kelima situs suci ini adalah tempat-tempat suci untuk berlatih di dalam Akademi Suci, dan manfaat serta keajaiban yang ditawarkannya sungguh tak terbayangkan. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menembus pertahanan itu. Sebenarnya, Jiang Yunfan juga memiliki harapan di dalam hatinya. Itu berarti bahwa setelah menyelesaikan kelima situs kultivasi suci, seseorang setidaknya harus mencapai tingkat ekstrim alam Dewa Langit, atau bahkan puncak dari tingkat ekstrim tersebut. Tentu saja, menembus ke alam yang lebih tinggi akan menjadi hasil terbaik. Jika tidak, tidak apa-apa juga. Bagaimanapun, suatu hari nanti aku akan mampu mencapai ranah yang luar biasa. Dia memahami prinsip mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman sebelum melepaskan potensi penuhnya. Meskipun Jiang Yunfan iri pada para jenius yang berkultivasi dengan kecepatan luar biasa, dia memiliki rencana kultivasinya sendiri. Kemajuan yang stabil dan dapat diandalkan. Ini adalah prinsip yang telah diajarkan Tongling melalui perkataan dan perbuatan sejak ia memulai kultivasinya. Saya ingin menjadi seseorang yang lebih unggul dari orang lain. Untuk menjadi kekuatan yang tak tertandingi, seseorang harus mengembangkan setiap ranah hingga tingkat tertingginya. Dengan segudang prestasi luar biasa yang telah diraih, akan sulit bagi Siang untuk tidak menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Ambil contoh Jiang Yunfan. Meskipun dia masih berada di alam dewa surgawi, jika dia bertarung melawan kultivator alam manusia surgawi, bahkan tanpa tubuh manusia surgawi, dia masih memiliki peluang menang lebih dari 50%. Tak tertandingi di semua bidang. Ini adalah hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kemampuan untuk melintasi 4 alam di sini benar-benar tak terkalahkan. Di atas kehampaan, Jiang Yunfan sedang berkultivasi, sementara di dalam lautan api inti bumi, api sejati matahari dengan tekun melahap esensi dari api mendalam 9 langit. Seiring berjalannya waktu, Jiang Yunfan telah berkultivasi di tingkat ketiga selama sebulan. Sosok di dalam kehampaan itu tetap tak bergerak sama sekali. Itu tidak berarti akan berakhir. Kunjungan selama sebulan ini juga menyebabkan perubahan pada peringkat api surgawi di luar domain api tak terbatas. Nama Jiang Yunfan langsung masuk dalam 10 besar. Bahkan di 3 besar. Alam api tak terbatas hanya memiliki 5 tingkatan, dengan 3 tingkatan teratas berada di tingkat ketiga, jalur api mendalam 9 langit. Namun jika dilihat dari segi waktu, Ning Dangtian jelas berada di posisi pertama. Di bawahnya adalah Jiang Yunfan. Sebelum Jiang Yunfan, orang kedua adalah Ying Chengfeng. Orang ini menguasai dao api ilahi dan sangat luar biasa. Ia menduduki peringkat sangat tinggi dalam daftar para jenius di Akademi Suci. Juara ketiga diraih oleh Gu Yunseng. Sekarang, karena Jiang Yunfan sedang dalam rentetan kemenangan, Ying Chengfeng, yang sebelumnya berada di posisi kedua, telah turun ke posisi ketiga. Di sisi lain, Gu Yunseng tergeser dari 3 besar. Perubahan seperti itu tentu saja kembali mengejutkan para jenius dari Akademi Suci. Saat mereka menyaksikan perubahan peringkat di peringkat api surgawi, mata mereka berkedip kaget. Siapa yang tidak kenal nama Jiang Yunfan? Nomor 1 dalam daftar para jenius Akademi Suci. Peringkat pertama saat ini di Akademi Suci dikabarkan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, berpakaian putih dengan rambut putih, dan sangat tampan. Sebelumnya, hal itu telah beberapa kali menimbulkan sensasi di Akademi Suci. Ia pertama kali meraih ketenaran dengan membunuh Ning Dangtian di alam suci gurun besar. Kemudian, Akademi Suci menyusun kembali daftar para jenius, dan ia menduduki peringkat pertama. Setelah itu, ia memecahkan rekor Menara Babel, salah satu dari 5 tanah suci kultivasi besar Akademi Suci, masing-masing dalam waktu 2 tahun dan 10 tahun. Ia menjadi murid pertama Akademi Suci yang mencapai lantai 100 Menara Babel sejak didirikan, tanpa terkecuali. Sekarang, nama orang ini muncul kembali di peringkat api surgawi dari domain api tak terbatas. Dia langsung melesat dari luar 100 kursi teratas ke posisi kedua. Kali ini jangka waktunya bahkan lebih pendek, hanya sedikit lebih dari 6 bulan. Kecepatan seperti itu berada di luar jangkauan orang lain. Mereka bahkan memiliki firasat bahwa Jiang Yunfan ini kemungkinan besar akan memecahkan rekor domain api tanpa batas. Firasat ini sangat kuat. 2 bulan kemudian, nama Jiang Yunfan naik ke posisi teratas. Ning Dangtian digulingkan. Nama Ning Dangtian menghilang dari peringkat api surgawi. Ying Chengfeng sekali lagi meraih posisi kedua, dan Gu Yunseng meraih posisi ketiga. Adapun Jiang Yunfan, dia telah memasuki tingkat keempat dari domain api tanpa batas, jalur api surgawi bintang ungu. Rekor baru telah tercipta. Tingkat keempat. Bahkan Ning Dangtian pun belum dipromosikan saat itu, tetapi sekarang Jiang Yunfan sudah. Di luar domain api tak terbatas, tetua suci, yang menjaga tanah suci ini, memandang nama yang gemerlap di peringkat api surgawi dan tak kuasa bergumam, apakah anak ini benar-benar akan menentang langit. Kata-katanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun yang terpenting, ada rasa antisipasi. Karena Akademi Suci sudah lama tidak menghasilkan talenta-talenta menjanjikan seperti ini. Sebelum Jiang Yunfan memasuki Akademi Suci untuk berkultivasi, di antara banyak murid Akademi Suci, hanya 2 orang yang menarik perhatiannya.
Gu Yunseng dan Ning Dangtian. Namun kini Ning Dangtian telah meninggal. Gu Yunseng sekali lagi ditinggalkan oleh Jiang Yunfan. Dibandingkan dengan Jiang Yunfan, keduanya masih agak kalah. Akademi Suci belakangan ini cukup ramai. Beberapa waktu lalu, seorang gadis muda dari alam surgawi muncul, dan sekarang individu peringkat teratas lainnya di ketiga daftar tersebut akan segera muncul. Vitalitas kuil suci telah kembali. Bagian 1204. Setelah peringkat kebanggaan surgawi dan peringkat kenaikan surgawi, Jiang Yunfan kini menduduki peringkat pertama dalam peringkat api surgawi. Menduduki peringkat teratas di ketiga daftar tersebut. Cahaya halo ini memang sangat mempesona. Hal ini menyebabkan banyak sekali murid Akademi Suci merasa iri dan cemburu. Tentu saja, beberapa murid perempuan tertarik padanya dan mengaguminya, tetapi sejak Su Yonghuang memasuki Akademi Suci dengan jubah putihnya hari itu, banyak murid perempuan di Akademi Suci, meskipun mereka mengagumi Jiang Yunfan, tidak berani mengatakannya. Lagi pula, dia jauh lebih rendah dari perawan suci Istana Taiking dari 9 langit. Dari segi kultivasi, Su Yonghuang adalah anak ajaib pertama di wilayah utara yang mencapai alam surgawi. Dia juga merupakan ahli alam surgawi termuda. Dari segi penampilan, ada banyak sekali wanita cantik di wilayah utara, tetapi tak ada yang bisa menandingi Kaisar Suyong. Bahkan wanita tercantik di paviliun Dewa Surgawi pun hanya dianggap setara dengan Cheng Tian Seng Ji dari Istana Taiking 9 langit di wilayah utara. Paragraf tunggal ini saja sudah mengungkapkan perbedaan signifikan di antara mereka. Bahkan ada desas-desus bahwa penampilan Miao Cheng Tian tak tertandingi di wilayah utara, tanpa ada seorang pun yang mampu menyainginya. Pepatah ini sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, namun belum ada yang berani membandingkannya, dan itu menunjukkan banyak hal. Di mata mereka, Jiang Yunfan dan wanita dari Istana Taiking 9 langit adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang ditakdirkan di surga. Oleh karena itu, tanpa disadari, Kaisar Suyong melindungi Jiang Yunfan dari banyak pelamar yang tidak diinginkan. Jika Jiang Yunfan tahu, dia tidak akan tahu apakah dia harus bahagia atau tidak. 4 tahun telah berlalu sejak Jiang Yunfan meninggalkan puncak Tai. Ya, Jiang Yunfan telah berlatih di alam api tak terbatas selama 2 tahun. Namun kini ia tidak lagi berada di alam api neraka. Karena dia memenangkan permainan itu. Di tingkat kelima, Jiang Yunfan memurnikan api ungu pembakar langit, mengalahkan kakak senior yang menjaga tingkat kelima, dan memperoleh warisan kekuatan ilahi domain api. Lalu, mereka pergi tanpa mengeluarkan suara. Tentu saja, ada satu orang lagi yang tahu bahwa Jiang Yunfan telah pergi. Itulah tetua yang menjaga domain api tak terbatas. Sebelum pergi, lelaki tua itu mengatakan sesuatu kepada Jiang Yunfan. Anak yang baik. Hanya dengan 3 kata itu, Jiang Yunfan tersenyum, membungkuk, dan pergi. Setelah itu, Jiang Yunfan pergi ke alam pedang untuk berkultivasi. Dia juga berlatih ilmu pedang. Di masa mudanya, Taisu Guan Xiangsu juga merasakan roh pedang di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, alam pedang sama-sama bermanfaat bagi Jiang Yunfan. Saat api sejati matahari, yang telah menyerap esensi dari 5 api ilahi, kembali ke tubuh Jiang Yunfan, kekuatannya sendiri melonjak drastis, dan dia menembus ke alam yang lebih tinggi dalam seni bela diri. Tingkat ke-10 dari alam Dewa Surgawi. Meskipun baru tahap awal, hal itu tetap membuat Jiang Yunfan senang. Selama kultivasinya selanjutnya di alam pedang, Jiang Yunfan tinggal selama 3 tahun, di mana ia menggunakan seluruh energi pedang di dalam alam tersebut. Di dalam alam pedang, Jiang Yunfan memperoleh kemampuan supranatural dalam menggunakan pedang. Memecahkan rekor di domain pedang. Dia naik ke puncak peringkat pedang, menduduki peringkat pertama. Setelah 2 tahun berlatih di alam pedang, tingkat kemampuan bela diri Jiang Yunfan mencapai tahap pertengahan dari tingkat ke-10 alam Dewa Langit. Selama 3 tahun berikutnya, Jiang Yunfan berkultivasi di alam angin dan petir. Dalam kesadaran ilahinya, roh petir merebut setengah dari esensi spiritual di alam angin dan petir, membantu Jiang Yunfan mencapai puncak tingkat ke-10 alam Dewa Surgawi. Pada titik ini, Jiang Yunfan telah mencapai puncak ranah tertingginya. Setelah 10 tahun berlatih, Jiang Yunfan naik dari tingkat ke-9 alam Dewa Langit ke puncak alam ekstrim. Kecepatan ini tidak cepat. Meraih terobosan di ranah baru dalam 10 tahun. Bahkan bisa digambarkan sebagai sangat lambat. Namun, justru inilah yang dikejar Jiang Yunfan. Tong Ling pernah berkata bahwa jika ia ingin menembus alam surgawi, itu akan jauh lebih sulit dan penuh tantangan daripada bagi orang biasa. Oleh karena itu, ia harus mempersiapkan diri sejak dini dan memperoleh lebih banyak wawasan. Jadi, dalam 10 tahun terakhir, Jiang Yunfan telah melakukan persiapan yang matang, dan selama 10 tahun ini, pemahamannya tentang aturan dan dao surga telah mencapai puncaknya. Jiang Yunfan adalah yang terbaik di keempat dari 5 tempat kultivasi suci di Akademi Suci. Hanya Star Valley yang masih belum digarap. Ini juga merupakan tujuan akhir Jiang Yunfan. Sebelum kembali memasuki area kultivasi kuno langit berbintang, Jiang Yunfan telah melakukan persiapan. Jika aku ingin memecahkan rekor lembah bintang, aku khawatir aku harus melampaui tingkat kultivasiku di lembah bintang dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Karena kemungkinan ini, Jiang Yunfan telah menguasai semua metode yang telah ia peroleh. Namun, dia tidak mahir. Dia berencana memasuki Star Valley dan berintegrasi sepenuhnya di sana.
Namun, harus diakui bahwa kekuatan keempat teknik bela diri supranatural tersebut tidak boleh diremehkan. Kekuatan supranatural yang diperoleh di Menara Babel disebut panah ilahi surgawi yang menghancurkan. Saat kekuatannya dilepaskan, Jiang Yunfan dapat menggunakan busur ilahi yang terbentuk dari kekuatan supranaturalnya dan menembakkan panah dengan kekuatan ilahi yang menembus langit dan bumi, membuatnya sangat dominan. Anak panah ilahi lahir dari pemadatan aturan langit dan bumi serta Dao, dan dapat menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap. Kekuatan supranatural yang diperoleh di dalam alam pedang disebut pedang mengejutkan. Kemanapun pedang itu mengarah, tidak ada yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang pernah gagal. Di dalamnya terdapat mata pedang terkuat, sebuah senjata pembantaian. Kekuatan supranatural yang diperoleh di alam api neraka disebut jari Dewa Api. Ini adalah teknik satu jari, tampak seperti satu jari, tetapi sebenarnya 5 jari. Setiap jari mengandung kekuatan api ilahi, dengan kekuatan luar biasa dan karakteristik yang berbeda. Teknik ini dapat digunakan untuk teknik pembunuhan skala kecil, tetapi kekuatannya terletak pada daya hancurnya yang dahsyat dan mendominasi. Kekuatan supranatural yang diperoleh di alam angin dan petir disebut teknik penekan langit gajah naga. Meskipun namanya tidak mengandung sedikit pun unsur guntur, kekuatannya membutuhkan teknik guntur yang canggih untuk diaktifkan. Saat diaktifkan, naga dan gajah akan muncul, mampu menekan langit dan bumi. Teknik ini saat ini merupakan yang terkuat dari keempat kemampuan ilahi, dan sangat mirip dengan teknik melangkahi langit yang diwariskan oleh Kaisar Yu. Dengan dukungan keempat kemampuan supranatural ini, kekuatan tempur Jiang Yunfan meningkat pesat. Begitu Jiang Yunfan tiba di lembah bintang, dia langsung terlihat oleh seseorang. Orang itu tak lain adalah tetua suci yang menjaga lembah bintang. Dia langsung mengenali Jiang Yunfan, meskipun Jiang Yunfan saat itu mengenakan jubah. Nak, jika kau memasuki lembah bintang dalam keadaanmu saat ini, kau mungkin akan memicu kesengsaraan surgawi. Tetua itu langsung memahami keadaan Jiang Yunfan saat ini. Meskipun tidak ada seorang pun kecuali Jiang Yunfan sendiri dan Tong Ling yang mengetahui tentang alam ekstrim tersebut, di mata orang luar, alam Jiang Yunfan saat ini adalah puncak tingkat ke-9 dari alam Dewa Surgawi. Bahkan kondisi sempurna di puncak sekalipun. Mendengar itu, Jiang Yunfan terkejut. Kemudian dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, murid ini datang untuk menjalani cobaan. Setelah mendengar itu, ekspresi tetua itu langsung berubah. Dasar bocah nakal, kau fokus pada kultivasi di tempat lain, tapi kau memperlakukan tempat ini seperti medan cobaanmu. Meskipun demikian, sesepuh itu sebenarnya tidak marah. Lagi pula, bagaimana mungkin dia, sebagai sesepuh Akademi Suci, tidak mengetahui urusan Jiang Yunfan? Berdasarkan fakta bahwa anak ini memecahkan 4 rekor Akademi Suci dalam 10 tahun, dia jelas bukan orang biasa. Masa depan mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Keberadaan seorang jenius seperti itu merupakan bukti pengaruh Akademi Suci. Selain itu, Lembah Bintang adalah salah satu situs suci yang telah ada sejak berdirinya Akademi Suci. Ia mengumpulkan citra bintang dari seluruh langit, terhubung dengan kekuatan ilahi langit di atas, dan memanfaatkan urat spiritual inti bumi di bawah. Lembah Bintang jelas termasuk dalam 3 besar dari 5 situs kultivasi suci Akademi Suci. Kesulitan surgawi biasa bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalian bisa berlatih dengan tenang di sini. Aku akan memanggil semua murid yang berlatih di Lembah Bintang sebentar lagi. Tetua itu berkata sambil tersenyum. Bukannya dia berpihak, tetapi jika murid-murid Akademi Suci yang berlatih di Lembah Bintang berlatih bersama Jiang Yunfan, dan jika mereka kebetulan terjebak dalam kesengsaraan surgawi, maka seluruh kelompok dari mereka akan mati. Itu akan menjadi kerugian bagi Bait Suci. Kami tidak mampu membelinya. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih, Tetua. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan melangkah keluar dan langsung menuju Lembah Bintang. Bagian 1205. Lembah Bintang, tempat yang akhirnya dipilih Jiang Yunfan di antara 5 tempat kultivasi suci Akademi Suci. Tempat ini juga sangat mungkin merupakan tempat di mana Jiang Yunfan mengalami cobaan beratnya. Tempat ini menerima pancaran energi dari langit di atas, dengan susunan yang kuat tertanam di dalamnya, ditambah dengan kekuatan ilahi paling murni di dunia. Cocok bagi para murid Akademi Suci untuk mempraktikkan metode Taoisme apapun. Ini bukanlah tempat bagi para murid dengan atribut khusus untuk mengembangkan diri. Tentu saja, jika seorang jenius yang mahir dalam jalan bintang berlatih di sini, manfaatnya akan jauh lebih besar. Jiang Yunfan tidak mengkultivasi Dao Bintang. Oleh karena itu, kekuatan di sini memiliki efek yang sama pada Jiang Yunfan seperti pada sebagian besar murid Akademi Suci. Saat memasuki Lembah Bintang, Jiang Yunfan adalah satu-satunya di antara mereka. Semua orang lainnya dipanggil. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Jiang Yunfan berkultivasi dengan tenang di sini, mempersiapkan diri untuk kesengsaraan surgawi, dan maju ke alam luar biasa. Meskipun langkah ini mungkin tampak tidak adil bagi para jenius lainnya, hal ini juga mewakili keadilan tertentu di antara mereka. Para jenius dengan bakat luar biasa dan kemampuan bertarung yang hebat akan selalu menerima perlakuan khusus, asalkan mereka benar-benar luar biasa, seperti token untuk 10 besar di peringkat surgawi. Selain itu, hal ini juga untuk melindungi kehormatan Akademi Suci. Jika mereka tidak dipanggil keluar dari Lembah Bintang terlebih dahulu, dan Jiang Yunfan benar-benar menghadapi kesengsaraan surgawi di dalam, maka akan terlambat untuk pergi.
Kekuatan kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang hanya dapat ditahan oleh mereka yang berada di alam luar biasa. Bahkan mereka yang sedang mengalami cobaan pun menghadapi risiko binasa, apalagi para murid Akademi Suci yang bahkan belum mencapai puncak alam Dewa Surgawi. Oleh karena itu, saat ini, hanya Jiang Yunfan yang berada di lembah bintang. Menatap bintang-bintang yang megah di langit, mata Jiang Yunfan sedikit berkedip. Dia perlahan mengangkat tangannya, seolah ingin membelai bintang-bintang. Meskipun dia tahu bahwa pemandangan di sini hanyalah proyeksi bintang-bintang di atas langit, transfer kekuatan bintang, dan bukan pendakian sejati ke langit berbintang, Jiang Yunfan tetap tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan, karena ini adalah jarak terdekat yang pernah dia alami dengan langit berbintang. Di atas Star Valley, terdapat dataran, pegunungan, danau, dan laut. Ia membentuk dunianya sendiri yang kecil. Konon, tempat suci untuk berlatih ini membutuhkan waktu 1000 tahun bagi Akademi Suci untuk membangunnya. Keajaiban ciptaan tampak jelas di sini. Kekuatan ilahi berputar di sekitar Jiang Yunfan, secara bertahap menyelimuti tubuhnya. Orang itu perlahan-lahan naik ke udara. Seluruh tubuh orang itu tergantung di antara langit dan bumi. Berdengung. Kekuatan aturan dan esensi Taoisme di sekitar Jiang Yunfan berkembang dan menyebar dengan liar, kemudian memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di langit untuk menyatu ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi kekuatan murni dan meningkatkan ranahnya. Untuk meraih ranah yang luar biasa. Pada saat itu juga, puluhan ribu energi bintang yang pada turun dari langit, menyerbu dengan liar ke arah Jiang Yunfan. Kemudian, benda itu berubah menjadi pusaran bintang raksasa di atas kepala Jiang Yunfan. Ia perlahan menyatu ke dalam tubuh Jiang Yunfan. Kekuatan ilahi Jiang Yunfan sendiri menyatu dengan kekuatan bintang-bintang, menyebabkan cahaya ilahi berkilat dan bersinar seterang bintang. Merasakan perpaduan kekuatan yang begitu dahsyat, napas Jiang Yunfan menjadi semakin panjang, dan cahaya ilahi yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin menyilaukan dan kuat. Kekuatan terletak pada kekuatan itu sendiri. Energi Qi terus meningkat. Untuk mengatasi keterbatasan ekstrim yang ada di dalam tubuh seseorang. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jiang Yunfan terus menyerap kekuatan semua bintang di lembah bintang selama setengah bulan penuh. Selama 2 minggu terakhir, Jiang Yunfan telah mengonsumsi. Ia melahap dan memurnikan kekuatan bintang-bintang. Kerajaannya juga telah mendekati titik kehancuran, menembus batas menuju hal-hal yang luar biasa. Tapi selalu ada sedikit ketidaksesuaian. Hal ini sangat mengejutkan Jiang Yunfan. Bagaimana mungkin? Jiang Yunfan membuka matanya dan bergumam, kekuatan bintang di sini sangat murni. Jika orang lain memurnikannya selama setengah bulan, mereka pasti sudah mencapai alam yang lebih tinggi. Mengapa aku, setelah setengah bulan menyerapnya dengan giat, tidak mengalami perubahan sama sekali? Memikirkan hal itu, Jiang Yunfan sedikit mengangkat kepalanya. Pandanglah ke langit. Bintang-bintang masih berkelap-kelip, cemerlang dan mempesona. Dan aliran energi bintang itu terus-menerus menyatu ke dalam tubuhnya, menjadi kekuatannya sendiri. Bukankah itu sudah cukup? Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan menarik napas dalam-dalam. Detik berikutnya, cahaya ilahi di tubuhnya mencapai puncaknya. Di belakang tubuhnya, sosok raksasa lain terbentuk, setinggi 100 kaki, sebanding dengan gunung, menjulang ke langit. Sosok raksasa itu memiliki wajah manusia dan tubuh domba, dengan 8 tentakel spiral, masing-masing dihiasi dengan pola ilahi. Matanya berkilat dengan cahaya yang ganas, dan taring panjang mencuat dari sudut mulutnya, membuatnya tampak sangat buas. Kerakusan. Setelah Jiang Yunfan menciptakan Taoti, dia menunjuk ke langit. Tidak cukup. Dia sedikit mengerutkan bibirnya, lalu berkata pelan, telanlah. Mengaum. Taoti meraung, lalu membuka mulutnya yang besar. Seketika itu, semua bintang di langit bergetar hebat, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Inilah kekuatan ilahi yang diperoleh Jiang Yunfan setelah memurnikan Taoti, melahap. Pada saat ini, kekuatan bintang purba paling murni di antara bintang-bintang ditelan oleh Taoti dan kemudian menyatu ke dalam tubuh Jiang Yunfan. Binatang buas yang rakus itu memiliki kekuatan supranatural, hanya menelan satu suapan saja. Dengan satu gigitan itu, cahaya miliaran bintang dalam radius puluhan ribu mil meredup. Kekuatan purba itu telah sepenuhnya lenyap. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar lembah bintang, para tetua yang menjaga tempat ini sedang beristirahat dengan santai. Tiba-tiba, dia duduk tegak. Mata itu menoleh ke arah Star Valley, tatapan mereka tampak terkejut. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mengapa popularitas bintang di Star Valley tiba-tiba menurun drastis? Anak itu sedang apa? Saat tetua itu bergumam, peringkat bintang di luar lembah bintang terus berkedip, dan nama seseorang melesat ke puncak. Nama orang ini adalah Jiang Yunfan. Dalam sekejap mata, dia menyempurnakan kekuatan puluhan ribu mil bintang, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih oleh murid Akademi Suci manapun. Dengan demikian, Jiang Yunfan menduduki peringkat teratas di ke-6 daftar Akademi Suci. Dia meningkatkan rekor di setiap daftar ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sepertinya tidak akan ada orang yang pernah melampauinya. Hanya dia. Tanda pisah, tanda pisah. Di lembah bintang, Jiang Yunfan bersinar dengan kecemerlangan tanpa batas, seluruh tubuhnya tampak seperti ditempa dari bintang-bintang. Pada saat ini, kekuatan Jiang Yunfan mencapai puncaknya. Ini adalah puncak dari tingkat kultivasinya saat ini.
Ah! Jiang Yunfan meraung, dan seketika itu juga, kekuatan ilahi yang sangat besar meledak dan memancar keluar. Pegunungan dalam radius 1000 mil dari lembah itu rata dengan tanah sepenuhnya. Danau dan laut mendidih. Kekuatan para dewa dapat memindahkan gunung dan lautan. Pada saat itulah ranah Jiang Yunfan mencapai puncaknya, dan belenggu ranah ekstrim terkoyak oleh kekuatan dahsyat bintang-bintang. Kekuatan yang ditekan oleh alam ekstrim meletus pada saat ini. Aura Jiang Yunfan terus meningkat. Saat ini, levelnya berada di atas para dewa dan di bawah makhluk surgawi. Kali ini, menembus ke alam yang lebih tinggi tidak memerlukan gerbang ke alam baru, melainkan cobaan surgawi. Bertahanlah melewati kesengsaraan surgawi dan jadilah makhluk surgawi. Jika seseorang tidak dapat mengatasi rintangan ini, ia akan mati dan jiwanya akan lenyap, berubah menjadi abu. Ledakan. Di atas langit, angin dan awan bergejolak, langit berbintang terkoyak, awan gelap menekan, dan kekuatan malapetaka berkobar. Tekanan yang dahsyat dan mengerikan itu menyapu daratan yang tak berujung. Ketika Jiang Linger mengalami cobaan berat, wilayah yang terkena dampak cobaan tersebut mencakup sekitar 1000 mil. Di dalam alam suci gurun besar, area penderitaan yang dialami Su Yonghuang hampir mencapai 10.000 mil. Saat ini, penderitaan Jiang Yunfan memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Jauh melampaui 10.000 mil. Pemandangan dan kekuatan yang begitu menakutkan hampir tak tertahankan bagi Star Valley. Lagi pula, musibah seperti itu mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Setidaknya, era ini belum pernah menyaksikan hal seperti itu. Ini pertama kalinya. Bagian 1206. Dia menghabiskan lebih dari 10 tahun berlatih di 5 situs suci kuil suci. Hari ini, Jiang Yunfan berhasil menembus belenggu alam ekstrim. Dia akan segera menghadapi cobaan beratnya. Di atas langit, awan gelap menutupi angkasa, dan kilat menyambar, meliputi hamparan langit dan bumi yang luas sejauh puluhan ribu mil. Area ini, yang membentang seluas 100.000 li, sepenuhnya berada dalam jangkauan sambaran petir. Adapun efek jangka panjangnya, saya bahkan tidak berani membayangkannya. Pada saat itu, langit berbintang terkoyak, dan awan malapetaka menyelimuti segalanya. Seolah-olah sepasang mata mengawasi Jiang Yunfan dari langit di atas, dan awan-awan kesengsaraan berkumpul, membentuk pusaran yang membentang ribuan mil. Kilat menyambar, dan lembah bintang terus bergetar. Tekanan mengerikan menyelimuti lembah bintang dan meliputi seluruh Akademi Suci. Semua murid di Akademi Suci merasakan tekanan yang sangat berat, sehingga sulit bernapas. Semua tokoh berpengaruh di Akademi Suci terguncang. Mereka semua menatap ke arah lembah bintang. Keterkejutan dan kengerian terlihat jelas di mata semua orang, bahkan para tetua Akademi Suci pun segera bergegas menuju lembah bintang. Kekuatan yang begitu mengerikan menyebar, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Di puncak Akademi Suci, di puncak Tai, Tong Ling sedang membimbing Jiang Linger dalam kultivasinya. Jiang Linger kini adalah seorang ahli yang sangat handal di alam surgawi. Beberapa tahun telah berlalu sejak ia mengalami cobaan berat, dan sekarang Jiang Linger berada di tingkat kedua alam surgawi. Dia benar-benar murid nomor 1 dari Akademi Suci. Baik itu kekuatan maupun tingkat pencapaian. Guru sungguh tidak berperasaan, dia sudah pergi selama 10 tahun. Di puncak Tai, gadis kecil itu bergumam pada dirinya sendiri sambil berkultivasi. Mulut kecilnya terus berceloteh. Tong Ling hanya tersenyum dan tidak menjawab. Namun, jika Jiang Linger melakukan kesalahan dalam kultivasinya, dia akan segera menegurnya dan kemudian mengoreksinya. Tong Ling, menurutmu guru sudah lupa jalan kembali ke puncak Tai? Jiang Linger menatap Tong Ling dan mengajukan pertanyaan bijak. Tong Ling tak berdaya menghadapi hal ini. Bahkan jika mereka benar-benar lupa, Akademi Suci itu tidak sebesar itu. Mereka sudah mencari selama 10 tahun dan masih belum menemukannya. Tong Ling merasa geli dengan kelucuan Jiang Linger. Ide-ide gadis kecil ini benar-benar imajinatif dan unik. Berbicara dengannya adalah hal yang sangat serius, tetapi dia selalu berhasil membuatku tertawa dan menangis bersamaan. Berhentilah memikirkannya. Dengan kecerdasanmu, kau tidak cocok untuk memikirkan masalah logis. Sebaliknya, pikirkan bagaimana menghindari hukumanku jika kau melakukan kesalahan lagi. Tong Ling kini seperti seorang guru, memegang penggaris di tangannya dan terus-menerus menepuk telapak tangannya. Melihat hal itu, Jiang Linger merasa kagum. Dalam beberapa tahun terakhir, saat Jiang Yunfan pergi, Tong Ling sering menyerangnya. Dia sangat takut. Ledakan. Tepat saat itu, kekuatan ilahi yang dahsyat menerobos penghalang puncak Tai, dan aura yang mendominasi itu pun turun. Jiang Linger terkejut. Kuasa kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang begitu dahsyat. Mungkinkah seseorang dari Akademi Suci sedang mengalami kesengsaraan surgawi? Jiang Linger mendongak ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah merasakan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi ini, Tong Ling tiba-tiba berdiri, ekspresinya berubah. Xiao Fan. Guru, Jiang Linger berbalik, menatap Tong Ling, dan membelalakan matanya, maksudmu guru sedang mengalami cobaan. Namun ekspresi Tong Ling sudah berubah. Linger, kau tetaplah di puncak Tai. Aku perlu menemukan Xiao Fan. Dia memiliki fisik yang luar biasa, dan begitu dia memicu kesengsaraan surgawi, itu akan sangat mengerikan. Dia mungkin dalam bahaya jika aku tidak berada di sisinya.
Aku juga ikut, seru Jiang Linger segera, tetapi dihentikan oleh Tong Ling. Kau tidak akan sanggup menghadapi cobaan seperti ini. Kau sama sekali tidak akan bisa membantu Xiao Fan, bahkan, kau hanya akan menghambatnya. Tunggu sampai aku kembali. Saat dia berbicara, sosok Tong Ling muncul sekilas dan menghilang seketika. Di puncak Tai, Jiang Linger menatap langit dengan tinju terkepal. Guru, Anda harus kembali dengan selamat. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar Star Valley, sosok Tong Ling muncul, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Saat ini, banyak tokoh berpengaruh dari Akademi Suci telah berkumpul di luar Lembah Bintang, semuanya menatap ke arah Lembah Bintang. Kekuatan kesengsaraan surgawi sangatlah besar. Tekan semuanya. Bahkan para tetua Akademi Suci pun dilarang masuk. Dilarang masuk. Tong Ling juga mencoba memasukinya, tetapi seperti yang diduga, dia dihalangi oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Star Valley sedikit pun. Hal ini membuat ekspresi Tong Ling berubah liar, dan tinjunya mengepal erat. Bagaimana bisa? Mengapa ini terjadi? Tong Ling berbicara dengan suara berat, 10.000 cobaan surgawi. Cobaan surgawi Xiao Fan sebenarnya adalah 10.000 cobaan surgawi. Di bawah Lembah Bintang, semua tetua Akademi Suci memandang tetua yang menjaga Lembah Bintang, wajah mereka gemetar, suara mereka melengking saat mereka berteriak. Bukan karena para tetua itu berisik, melainkan karena hukuman ilahi dari kesengsaraan surgawi begitu dahsyat sehingga tidak dapat didengar kecuali jika seseorang berbicara dengan lantang. Benarkah hanya Jiang Yunfan yang sedang berlatih di dalam? Dialah satu-satunya, jawab tetua yang menjaga Lembah Bintang dengan tegas. Jadi, dialah yang memicu kesengsaraan surgawi ini. Suara tetua itu bergetar saat berbicara. Mampu memicu kesengsaraan surgawi yang begitu besar dan menciptakan alam surgawi benar-benar merupakan kejeniusan yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Sungguh berkah bagi Akademi Suci kita. Cobaan yang begitu berat, mari kita lihat apakah anak ini mampu melewatinya. Jika dia selamat, prestasinya di masa depan akan tak terukur. Para tetua Akademi Suci semuanya memujinya. Semuanya adalah peninggalan kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Aku sudah cukup banyak mengalami cobaan surgawi. Mereka bahkan pernah mendengar tentang penderitaan keturunan penguasa alam surgawi, tetapi dibandingkan dengan penderitaan yang mereka alami sebelumnya, itu tidak ada apa-apanya. Mereka bahkan menyebutnya sebagai cobaan surgawi terkuat, tanpa tandingan. Tanda pisah, tanda pisah. Di Lembah Bintang, di tengah awan kesengsaraan, Jiang Yunfan merasakan kekuatan yang menindas yang berasal dari langit dan bumi, ekspresinya sangat muram. Tong Ling pernah berkata bahwa cobaan surgawi terbagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin banyak cobaan surgawi yang dihadapi seseorang, semakin besar pula prestisenya, yang menunjukkan bahwa orang yang mengalami cobaan tersebut memiliki bakat dan kemampuan yang lebih kuat. Namun, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula rasa iri dan toleransi yang diberikan surga kepadanya. Oleh karena itu, cobaan surgawi semacam itu seringkali bukan dimaksudkan untuk memurnikan atau menempa mereka yang mengalami cobaan, melainkan untuk membunuh mereka. Ini adalah pembalasan ilahi. Konon, pada zaman kuno dan prasejarah, terdapat individu-individu luar biasa yang mengalami cobaan berat dan mampu memanggil guntur surgawi dari 49 langit. Makhluk perkasa yang sedang mengalami cobaan menarik ribuan sambaran petir ke tubuhnya, sehingga memperoleh tubuh yang tak terkalahkan. Seorang bijak melampaui cobaan dan tetap tak terkalahkan selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu memicu 100.000 cobaan petir. Entah itu keberuntungan atau kesialan, secara kebetulan, orang yang memicu 100.000 cobaan petir itu tak lain adalah Jiang Yunfan. Orang pertama yang mengalami 100.000 cobaan sambaran petir. Suasana hati Jiang Yunfan sangat muram. Fakta bahwa ia dihantam oleh 100.000 cobaan petir sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya begitu menakutkan sehingga membangkitkan kecemburuan surga. Namun, ini bukanlah hal yang baik. Bagaimana seseorang dapat mengatasi 10.000 cobaan yang disebabkan oleh petir? Bagaimana cara kita menyeberang? Surga akan menurunkan 10.000 malapetaka untuk melenyapkannya di antara langit dan bumi. Selain itu, cobaan-cobaan inilah yang menempa fisik yang tak tertandingi dan tubuh yang abadi. Setiap cobaan harus ditanggung, jika tidak, fisik yang tak tertandingi tidak akan sempurna, dan bahkan dapat memengaruhi kultivasi 3 alam keilahian di masa depan. Oleh karena itu, Jiang Yunfan harus menanggung 100.000 cobaan surgawi ini. Tidak satu pun boleh hilang, tidak satu pun boleh diabaikan. Ledakan. Saat Jiang Yunfan sedang merenung, cobaan surgawi pertama tiba-tiba turun dan menimpa Jiang Yunfan dengan dahsyat. Sebagai hukuman ilahi, bumi tenggelam sejauh ribuan mil. Di dalam lubang yang dalam itu, tubuh Jiang Yunfan dialiri arus listrik dan kilat, seolah-olah mencoba merobek tubuhnya sendiri. Biarlah dia binasa di bawah kesengsaraan petir. Jiang Yunfan mengerang saat pakaiannya robek. Setelah kilat di tubuhnya menghilang, dia perlahan berdiri, memandang langit, dan tertawa, 10.000 kesengsaraan surgawi, kau benar-benar menganggapku hebat, Jiang Yunfan. Karena itu, aku pasti tidak akan membiarkanmu menang. Aku akan menerima 10.000 kesengsaraan kilat ini satu persatu. Aku ingin melihat bagaimana hukuman surgawi ini bisa membunuhku. Ledakan. Jiang Yunfan memancarkan cahaya ilahi,
menampilkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dan esensi serta aturan Taoismenya bersinar terang, seolah-olah dia menantang langit. Lagi. Bagian 1207. Lagi. Jubah putih Jiang Yunfan robek, rambutnya berkibar liar, dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Rambutnya yang terurai menutupi wajahnya, tetapi matanya yang penuh tantangan bersinar terang saat ia menatap langit, menantang takdir. Kesengsaraan Guntur tidaklah cukup. Lagi. Surga pada dasarnya iri pada seorang jenius tak tertandingi seperti dia. Di tengah badai petir yang dahsyat, secerca kemarahan terpancar dari mata yang tertuju pada Jiang Yunfan. Beraninya manusia biasa menentang surga. Mereka benar-benar mencari kematian. Oleh karena itu, setelah sambaran petir pertama menyambar, sambaran petir kedua pun meletus di langit. Kali ini, ada lebih dari satu sambaran petir. Padahal, jumlahnya ada 10. 10 kilat surgawi turun secara bersamaan, kekuatan dahsyatnya sungguh mencengangkan. Di darat, Jiang Yunfan tentu saja merasakan kekuatan penghancur dunia yang mengerikan. Matanya berkilat, kekuatan ilahinya melonjak, dan dia dipenuhi semangat bertarung. Bakatnya membangkitkan kecemburuan langit, yang kemudian mengirimkan 100.000 hukuman ilahi. Mereka ingin membunuhnya. Namun dia menolak membiarkan takdir menentukan jalannya. Dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Ledakan. Jiang Yunfan melepaskan pukulan yang melesat ke langit, angin dari tinjunya berkumpul dan berkilauan dengan aturan dan prinsip Taoisme yang tak berujung, saat berjuang melawan petir surgawi. Sesaat kemudian, raungan yang memekakan telinga mengguncang langit. Metode Jiang Yunfan langsung hancur berantakan, dan semua petir surgawi yang dahsyat menimpa Jiang Yunfan. Kilat menyambar di atas tanah. Kekuatan ilahi yang dahsyat merobek gunung, sungai, danau, dan laut. Pada saat yang sama, teriakan Jiang Yunfan terdengar. 10 sambaran petir surgawi turun secara bersamaan. Kekuatan sambaran itu begitu dahsyat sehingga bahkan seorang ahli alam surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi pun akan kesulitan untuk menahannya, apalagi seseorang yang sedang menjalani kesengsaraan. Namun, setelah petir mereda, Jiang Yunfan masih hidup. Lengan yang baru saja melayangkan pukulan itu terkoyak oleh kekuatan petir, berdarah deras, dan lukanya hangus hitam. Jiang Yunfan memeluk lengannya, tubuhnya gemetar. Saat petir surgawi memasuki tubuhnya, petir itu memperkuat fisiknya sekaligus melepaskan aura destruktif yang tanpa henti menghantam dirinya. Masing-masing dari 100.000 sambaran petir surgawi itu ditujukan untuk membunuh Jiang Yunfan. Oleh karena itu, setiap sambaran petir ini beberapa kali lebih kuat daripada petir surgawi yang diterima oleh orang biasa yang sedang mengalami kesengsaraan. Rasa sakit menyelimuti tubuh Jiang Yunfan. Namun Jiang Yunfan tetap menolak untuk menyerah, dan tentu saja, dia tidak punya kemungkinan untuk menyerah. Dia harus mengatasi cobaan ini. Hanya dengan menanggung 100.000 cobaan surgawi inilah seseorang dapat bertahan hidup. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Di dalam tubuhnya, kekuatan penyembuhan naga Azure dan kitab keabadian beredar dengan hebat, membantu Jiang Yunfan melarutkan kekuatan mengerikan yang ditinggalkan oleh petir surgawi yang telah dikeluarkan dari tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun kekuatan pemulihannya tidak dapat dibandingkan dengan fisik tak tertandingi dari kultivator alam surgawi, namun kekuatannya tidak jauh berbeda. Ledakan. Melihat Jiang Yunfan telah berhasil melewati 11 cobaan petir dengan lancar, mata di atas langit tidak lagi marah, melainkan menjadi tenang. Jika seseorang yang sangat dihormati oleh surga bahkan tidak mampu menahan 11 cobaan surgawi, maka dia akan sangat tidak kompeten. Kemudian, guntur yang tak henti-hentinya mulai turun tanpa terkendali. Awalnya, mereka turun dalam 10 gelombang. Meskipun 10.000 hukuman surgawi dimaksudkan untuk membunuh Jiang Yunfan, masih ada hukum yang mengatur dunia. Tidak mungkin untuk tidak memberi mereka yang sedang mengalami cobaan kesempatan untuk bernapas dan memulihkan diri, bahkan surga sekalipun. Jiang Yunfan berada dalam keadaan yang menyedihkan di tengah gempuran petir surgawi yang terus-menerus. Awalnya, dia akan berteriak kesakitan. Karena tingkat petir surgawi itu memang tak tertahankan, tetapi kemudian Jiang Yunfan mampu menahannya. Bahkan kilat surgawi yang paling dahsyat pun masih termasuk dalam kekuatan guntur. Kekuatan petir juga merupakan salah satu teknik Taois yang dipraktikkan oleh Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menempa tubuhnya dan membentuk fisik yang tak tertandingi di alam surgawi, sementara sisa kekuatan petir surgawi perlahan-lahan ditelan dan diserap oleh roh petir. Setelah disambar ratusan petir, Jiang Yunfan berlumuran darah, tetapi harus diakui bahwa fisiknya justru menjadi lebih kuat. Karena pengaruh penyeimbang dari guntur surgawi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali petir menyambar. Jiang Yunfan menyeka darah dari wajahnya, sebagian besar lukanya telah sembuh. Dia mendongak ke langit. Awan malapetaka masih ada di sana, dan dia tidak percaya bahwa surga bermaksud membiarkannya lolos begitu saja. Pasti ada sesuatu yang menumpuk. Sesuai dugaan. Setengah jam kemudian, kilat menyambar dari langit, sebesar pohon purba. Api itu langsung melahap Jiang Yunfan dalam sekejap. 100 kilat surgawi menyambar secara bersamaan. Pemandangan 100 kilat yang menyambar secara bersamaan itu sungguh spektakuler, megah, dan menakutkan.
Kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya tentu saja sangat menakutkan. Lembah bintang, yang sebelumnya telah menahan ratusan sambaran petir surgawi, telah kehilangan ribuan bintang. Kali ini, 100 kilat menyambar dari langit secara bersamaan, dan dalam sekejap, puluhan ribu bintang lenyap. Kekuatan dahsyat Star Valley hancur berkeping-keping dan musnah. Seluruh lembah bintang dilanda kekacauan, dengan kekuatan ilahi bahkan merobek penghalang lembah bintang dan menyembur keluar. Di luar lembah bintang, para tetua Akademi Suci, merasakan kekuatan ilahi yang mengguncang bumi, segera bertindak tanpa ragu-ragu. Puluhan tetua bergabung untuk mengisolasi kekuatan itu di dalam Star Valley. Jangan biarkan mereka melampiaskan emosi. Jika tidak, para murid Akademi Suci tidak akan mampu menahannya. Kekuatan 100 sambaran petir surgawi itu mengejutkan semua tetua Akademi Suci. Bencana ilahi semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup mereka. Kekuatan kesengsaraan surgawi seperti itu, apalagi puncak alam dewa surgawi, bahkan alam manusia surgawi sejati pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Tetua Akademi Suci yang menjaga lembah bintang menatap lembah bintang dengan mata berbinar. Lelaki tua itu sedikit cemas. Mampu memicu kesengsaraan surgawi seperti itu untuk turun ke dunia sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya bakat dan kemampuan Jiang Yunfan. Dia mungkin adalah sosok yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Siapa yang tidak akan mengagumi bakat yang begitu menjanjikan? Saat ia berbicara, tetua itu hendak bergegas ke lembah bintang untuk memeriksa situasi. Namun mereka dihentikan oleh para tetua lainnya. Mengapa kalian begitu terburu-buru? Jika orang yang sedang mengalami cobaan meninggal, awan cobaan di langit akan menghilang dengan sendirinya. Tetapi karena awan cobaan masih ada, itu berarti anak itu baik-baik saja. Ini adalah cobaan surgawinya, dan dia harus menanggungnya. Jika dia diganggu oleh dunia luar dan cobaannya terganggu, itu hanya akan merugikannya. Kita akan tetap di sini dan menjaganya. Kakak benar, adik ketiga, dengarkan kakak. Tetua kedua Akademi Suci melirik tetua ketiga dan berbicara dengan serius. Para tetua lainnya juga tampak sangat serius. Kekuatan kesengsaraan surgawi barusan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Bakat macam apa yang dimiliki anak ini sehingga mampu memicu kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Cobaan surgawi seperti itu pastilah hasil karya seseorang dengan bakat luar biasa. Selama dia selamat melewati cobaan ini, dia akan menjadi lebih kuat di masa depan dan bahkan mungkin mencapai puncak seni bela diri dan melampaui langit. Pujian setinggi itu belum pernah diberikan kepada siapapun oleh para tetua Akademi Suci. Bahkan keturunan penguasa alam surgawi yang mengalami cobaan pun tidak menerima pujian seperti itu. Namun, hari ini, semua tetua telah memberikan persetujuan penuh kepada Jiang Yunfan. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Di luar, para tetua Akademi Suci bergabung untuk membangun penghalang guna memblokir kekuatan petir surgawi. Di dalam lembah bintang, Jiang Yunfan, yang baru saja menahan serangan serentak pertama dari 100 sambaran petir surgawi, berlutut di tanah. Star Valley adalah pemandangan kehancuran. Bumi terkoyak sejauh ribuan mil, dan gunung, sungai, serta laut langsung diratakan oleh senjata nuklir. Di dalam lubang yang dalam itu, Jiang Yunfan terus muntah darah. Tubuhnya hangus hitam dan berlumuran darah serta daging, dia tidak lagi merasakan sakit. Aku mati rasa. Naga Azure dari Laut Biru melingkupi tubuhnya. Di dalam tubuhnya, kekuatan kitab kehidupan abadi dengan panik memulihkan kondisi Jiang Yunfan. Daging yang robek itu menggeliat tanpa henti. Kerak luka yang hangus itu terlepas. Naga biru Laut Biru menyembuhkan tubuhnya tanpa meninggalkan bekas luka. Luka-luka yang disebabkan oleh kesengsaraan surgawi telah sembuh sepenuhnya. Jiang Yunfan berdiri, memandang langit, dan tersenyum tipis. 100 sambaran petir surgawi turun bersamaan hanya untuk membunuh kultivator alam dewa surgawi tingkat puncak sepertiku. Jadi, bahkan langit pun tidak tahu malu. Saat berbicara, senyum Jiang Yunfan semakin lebar, lalu dia mengangkat jari tengahnya ke langit. Tapi aku tidak bisa mati, bukankah itu menyebalkan? Jika kau tidak senang, potong-potong aku lagi. Bagian 1208. Jika kamu masih belum puas, potong aku lagi. Bahkan setelah pulih dari cedera, Jiang Yunfan terus berteriak dengan liar. Mereka masih menentang takdir. Dia ingin memberitahu mata-mata di langit itu bahwa dia, Jiang Yunfan, bukanlah orang yang mudah dibunuh. Hidupnya sungguh sulit. Namun jika Anda bertanya apakah dia takut mati, nah, Jiang Yunfan takut mati sekaligus tidak takut mati. Hidupnya adalah miliknya sendiri, dan dia berhak untuk mengambil keputusan. Ketika King Luan meninggalkannya, dia juga memikirkan tentang kematian. Pergilah dan temani dia. Oleh karena itu, dia tidak takut mati. Namun, kehidupan ini pun bukanlah miliknya, karena ia memikul terlalu banyak beban di pundaknya. Tubuh dari daging dan darah ini ditempa dari saripati darah dan daging orang tuanya, dan dikandung oleh ibunya setelah 10 bulan kehamilan. Selama orang tuanya masih hidup, dia tidak berani mati. Tanpa bantuan Tongling, dia mungkin sudah tewas di Sekte Wuji, di tangan Kaisar Xia. Jika tuannya tidak mengorbankan nyawanya untuknya, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Seandainya bukan karena perjuangan gagah berani tuannya melawan para dewa, King Luan tidak akan mampu menunggu kepulangannya. Oleh karena itu, hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Dia takut mati.
Dia takut akan mengecewakan mereka yang telah mati untuknya. Kematian orang-orang terkasih ini semua terjadi agar dia bisa hidup dengan baik. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Bagaimana mungkin dia bisa mati? Jiang Yunfan memiliki ketekunan yang luar biasa dalam menjalani hidup. Hidup. Oleh karena itu, ia seorang diri menanggung ratusan kesengsaraan surgawi yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun yang sedang mengalami kesengsaraan. Semata-mata karena dia ingin bertahan hidup. Di atas langit, mata itu menatap Jiang Yunfan yang masih hidup, memancarkan keterkejutan. 100 kesengsaraan surgawi turun secara bersamaan, namun gagal membunuhnya. Ledakan. Guntur bergemuruh di langit. Langit pun murka. 100 kilat surgawi lainnya turun, menelan Jiang Yunfan. Ledakan. Ledakan. Dengan raungan yang memekakan telinga, ratusan kesengsaraan surgawi turun berulang kali. Di tengah guntur yang dahsyat, Jiang Yunfan berulang kali berdiri. Luka-luka di tubuhku berangsur-angsur sembuh. Mereka seperti kecoa yang tidak mau mati. Setelah ditempa oleh ribuan sambaran petir surgawi, fisik Jiang Yunfan telah mengembangkan ketahanan tertentu terhadap petir surgawi. Pada saat yang sama, karena menyerap kekuatan petir surgawi, roh petir juga menjadi sangat kuat. Kesengsaraan surgawi tidak membunuh Jiang Yunfan. Sebaliknya, hal itu justru membuat Jiang Yunfan sukses. Lembah bintang sudah hancur lebur. Bahkan tempat yang luar biasa seperti itu pun tidak mampu menahan kehancuran akibat kesengsaraan surgawi, tetapi Jiang Yunfan berhasil bertahan. Saat itu, Jiang Yunfan berdiri diam, auranya sangat kuat. Dia belum memiliki fisik yang tak tertandingi. Namun, setelah mengalami penantian ribuan cobaan surgawi, tubuhnya sudah luar biasa. Seiring bertambahnya kekuatan Jiang Yunfan, hukuman ilahi dari atas juga meningkat. Sejak awal, hanya ada satu jalan, kemudian 10, lalu 100, lalu ratusan, dan kemudian 1000. Musibah ini berlangsung selama 3 hari penuh. Selama 3 hari terakhir, Jiang Yunfan telah menanggung hampir 70.000 cobaan surgawi. Namun, hasil akhirnya adalah Jiang Yunfan masih hidup. 100.000 kesengsaraan surgawi telah berlalu lebih dari setengahnya. Dengan hanya tersisa 30.000 cobaan, Jiang Yunfan berhasil melewati semua cobaan, mencapai alam luar biasa dan membentuk fisik yang tak tertandingi. Tanda pisah. Di bawah langit yang luas, Star Valley telah hancur total. Akademi Suci terletak di lembah tanpa bintang. Di tengah hamparan tanah hangus, Jiang Yunfan berdiri tegak di antara reruntuhan, di bawah awan malapetaka yang tak berujung. Ribuan mil jauhnya, para tetua Akademi Suci bergabung untuk mendukung penghalang tersebut. Hal ini mengisolasi Jiang Yunfan dari Akademi Suci. Di luar lembah bintang, Tong Ling, melihat Jiang Yunfan baik-baik saja, akhirnya menghela napas lega. Awalnya, ketika mengetahui bahwa terobosan Jiang Yunfan ke alam transenden telah memicu 10.000 kesengsaraan surgawi, Tong Ling ketakutan dan bahkan meneteskan air mata. Dia sangat khawatir tentang Jiang Yunfan. Baru setelah melihat sosok Jiang Yunfan, beban berat di hatinya akhirnya terangkat. Senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya yang muram. Xiao Fan, kamu hebat. Dia berbicara dengan suara pelan. Dia masih belum bisa mendekati Jiang Yunfan karena cobaan surgawi belum berakhir. Bahkan dia pun tak sanggup menahan 10.000 cobaan surgawi. Ketika kesengsaraan surgawi ini turun, seluruh wilayah utara terguncang, tetapi hanya sesaat. Setelah saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat melihat atau merasakan 10.000 kesengsaraan surgawi Jiang Yunfan yang menakutkan itu lagi. Karena Yan Sheng mengambil langkah. Dekan Akademi Suci, ahli terkuat di wilayah utara, secara pribadi melindungi Jiang Yunfan dari pengamatan pihak luar. Bencana seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan konsekuensinya akan tak terbayangkan jika orang-orang mengetahuinya. Jiang Yunfan adalah murid dari Akademi Suci. Sebagai dekan Akademi Suci, tentu saja dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Tanda pisah. Saat ini, Jiang Yunfan hampir mencapai alam surgawi, hanya berjarak 30.000 kesengsaraan surgawi. Surga tidak terburu-buru, tetapi Jiang Yunfan mulai merasa cemas. Dia berdiri di tanah dan naik ke surga. Dia mendongak, menatap mata itu, lalu tersenyum, aku tahu kau ingin membunuhku. Kalau begitu, kenapa tidak lebih tegas? Bagi saja 30.000 kesengsaraan surgawi terakhir menjadi 3 sambaran petir dan biarkan mereka jatuh. Jika aku mati, itu persis yang kau inginkan. Jika aku mampu bertahan, maka segera pergi dari sini. Bagaimana? Suara Jiang Yunfan tenang namun mengandung aura dominasi yang tak terbantahkan. Pupil mata ganda itu sedikit bergetar, cahaya ilahi mengalir, dan tanda Dewa Naga di dalamnya berkilat, seolah-olah tertanam dengan dao agung. Dia menyatakan perang terhadap Tuhan. Alam para dewa dapat membangkitkan ketakutan di langit, menyebabkan 10.000 kesengsaraan surgawi menimpa mereka, dan kemudian mereka menyatakan perang terhadap langit. Jiang Yunfan seharusnya menjadi orang pertama. Orang pertama dalam sejarah. Adapun provokasi berulang dari Jiang Yunfan, mata yang mewakili langit itu berubah secara tak terduga, seolah menerima tantangan Jiang Yunfan. Berdengung. Awan malapetaka membubung ribuan mil jauhnya, dan kilat menyambar di kehampaan. Dalam sekejap, kuil suci menjadi gempar. Banyak sekali murid yang merasakan penindasan yang luar biasa, kekuatan ilahi seolah-olah akan memusnahkan mereka semua.
Namun, pada saat berikutnya, cahaya suci menyinari bait suci. Dalam sekejap, kekuatan ilahi dari kesengsaraan surgawi itu dinetralisir. Sambil menatap cahaya ilahi di atas langit dan kekuatan dahsyat dari kesengsaraan surgawi di puncaknya, murid-murid Akademi Suci yang tak terhitung jumlahnya membungkuk dalam penyembahan. Selain dekan, tidak ada orang lain yang mampu menetralkan kekuatan ilahi yang luar biasa dari Akademi Suci secara instan. Selamat datang, Din. Selamat datang, Din. Selamat datang, Din. Suara-suara dari murid-murid Akademi Suci yang tak terhitung jumlahnya bergema di kehampaan. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar Star Valley, sesosok muncul dalam sekejap, berdiri di hadapan para tetua Akademi Suci. Ketika orang itu muncul, semua tetua Akademi Suci membungkuk memberi hormat. Dekan. Pendatang baru itu tak lain adalah Dekan Akademi Suci, ahli terkuat di wilayah utara, Yan Seng. Kalian semua mundur. Yan Seng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kilatan cahaya terpancar dari matanya, dan suaranya terdengar tenang. Ya. Para tetua semuanya mundur. Sementara itu, di tengah reruntuhan lembah bintang, tinggi di langit, kesengsaraan surgawi, yang telah mengumpulkan kekuatan, akhirnya turun. Kesengsaraan surgawi dari berbagai jalan akan segera tiba. Ledakan. Langit dan bumi ditembus oleh kilat surgawi, kekuatan ilahinya sangat dahsyat dan benar-benar menghancurkan. Bersamaan dengan datangnya kesengsaraan surgawi, Yan Seng juga bergerak. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan pola-pola ilahi terkondensasi di telapak tangannya. Kekuatan di dalamnya tampaknya mampu memobilisasi kekuatan semua makhluk hidup. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya, tetapi gerakannya kuat dan dahsyat. Dalam sekejap, susunan energi menyala di Akademi Suci, meliputi seluruh area di sekitar lembah bintang. Meskipun kesengsaraan surgawi 10.000 jalan itu dahsyat, kekuatan ilahi yang terkandung dalam formasi besar di telapak tangan Yan Seng sama sekali tidak terungkap. Di dalam lembah bintang, di langit yang luas, Jiang Yunfan sedang menjalani baptisan 10.000 cobaan surgawi. Dia mengambil langkah pertama untuk menentang takdir. Bagian 1209. Jiang Yunfan akhirnya bangkit kembali. Cobaan itu benar-benar membuat Dekan Akademi Suci khawatir, dan ahli terkuat di wilayah utara melindunginya. Ini adalah berkah yang banyak orang rela mati karenanya. Namun, Jiang Yunfan mendapatkannya dengan sangat mudah. Tentu saja, Yan Seng juga tidak ingin datang, tetapi dia tidak punya pilihan. Akademi Suci adalah yang paling bergengsi di wilayah utara dan salah satu tradisi seni bela diri alam surgawi. Itu adalah hasil kerja keras dan keyakinan seumur hidup dari pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Ujian Jiang Yunfan terlalu kuat. Bahkan, dia belum pernah melihat ujian yang begitu menakutkan dalam hidupnya. Belum lagi 100.000 ujian di depannya, dia bahkan belum pernah melihat ujian dengan kekuatan lebih dari 1.000. Bahkan makhluk terkuat di alam surgawi saat ini, penguasa alam surgawi, hanya mengalami 49 kesengsaraan surgawi ketika dia masih muda. Bahkan dia, Dekan Akademi Suci, hanya mengalami 36 kesengsaraan petir geng surgawi saat itu. Meskipun para tetua Akademi Suci hadir, namun dia tetap datang. Aku tidak mungkin tidak datang. Karena dia telah merasakan kekuatan ilahi yang luar biasa dari kesengsaraan surgawi itu. Star Valley hancur. Jika dia terlambat selangkah, sehingga memungkinkan sang tetua suci untuk menghalangi kedatangan simultan dari berbagai kesengsaraan surgawi, dia mungkin berisiko binasa di tempat. Meskipun setiap tetua di Akademi Suci adalah ahli terkemuka di alam surgawi. Namun, kekuatan dari berbagai kesengsaraan tidak boleh diremehkan. Selain itu bukanlah kesengsaraan surgawi. Ini adalah hukuman surgawi yang legendaris, yang memiliki kekuatan penghancur dan mematikan yang sangat besar. Sekalipun dia datang sekarang, wilayah seluas hampir 10.000 mil persegi di sekitar Star Valley sudah hancur lebur. Jika dia tidak datang, anak itu mungkin bisa menghancurkan Akademi Suci. Yan Seng benar, sejak Jiang Yunfan memulai cobaan beratnya, para tetua telah menghalangi 70.000 cobaan surgawi. Meskipun mereka yang mencapai tingkat ketujuh alam transenden dapat dengan cepat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk memulihkan diri dan menyatu dengan dunia, hal itu tetap membutuhkan pengurasan energi yang sangat besar. Karena kekuatan kesengsaraan surgawi itu terlalu besar. Jika Dekan tidak datang, mereka mungkin tidak akan mampu menghentikan kedatangan serentak 10.000 kesengsaraan surgawi. Din, Akademi Suci kita telah melahirkan seorang anak ajaib. Di belakang Yan Seng, semua tetua Akademi Suci menghela napas lega, lalu senyum terkejut dan gembira muncul di wajah mereka. Hanya tetua ketiga, yang menjaga lembah bintang, yang tampak khawatir. Aku hampir menangis. Lembah bintangku, apakah benar-benar lenyap begitu saja? Suara tetua ketiga bergetar saat ia berbicara. Anak itu, akan kuhajar habis-habisan begitu dia keluar nanti. Tetua ketiga merasa semakin tertekan. Dia telah menjaga lembah bintang selama bertahun-tahun, dan tempat ini didirikan oleh para bijak dari Akademi Suci, jadi wajar saja dia tidak tega meninggalkannya. Itu tidak akan berhasil. Para tetua lainnya di sekitar tetua ketiga semuanya membentuk front persatuan. Dulu, kau bisa saja memukulku jika mau, tapi tidak sekarang. Jiang Yunfan sekarang adalah harta karun Akademi Suci kita, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tepatnya, bagaimana jika kita menghancurkan bakat yang begitu menjanjikan?
Kita harus melindunginya dengan baik. Kakak benar, apakah Akademi Suci dapat menjadi tempat suci bela diri nomor satu di alam Tiana di masa depan bergantung pada anak ini. Adik ketiga, jika kau ingin bertarung, lawan aku. Setelah menyaksikan penderitaan Jiang Yunfan, para tetua, yang dipimpin oleh Tetua Agung, memperlakukan Jiang Yunfan seperti anak kesayangan mereka. Selama Jiang Yunfan berhasil mengatasi cobaan dan keluar hidup-hidup, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Sekalipun dekan ingin bertindak, orang-orang tua itu akan berani maju dan saling bertukar pukulan. Menurut kata-kata Tetua Agung, sejak berdirinya Akademi Suci, potensi dan bakat Jiang Yunfan tidak tertandingi. Dia pasti akan memimpin Akademi Suci menuju puncak kejayaannya di masa depan. Ini adalah legenda masa depan Akademi Suci, jadi tentu saja tidak boleh rusak dengan cara apapun. Sama sekali tidak. Tidak perlu begitu. Yan Seng, yang mempertahankan formasi di depannya, tidak menoleh. 10.000 kesengsaraan surgawi turun bersamaan. Hanya dia yang tahu seberapa kuat mereka. Bahkan dia, ahli nomor satu di wilayah utara, tidak berani terlalu teralihkan. Lagi pula, kekuatan 30.000 kesengsaraan surgawi terakhir tidak sebanding dengan 70.000 kesengsaraan surgawi pertama. Jangan terlalu melindunginya, kalau tidak, kau akan merusak semua bibit yang bagus. Elang muda membutuhkan pelatihan terus-menerus untuk menjadi penguasa langit. Karena Jiang Yunfan memiliki bakat dan potensi seperti itu, dan merupakan murid Akademi Suci saya, Akademi Suci tentu saja tidak akan ragu-ragu tentang pelatihan yang tepat, tetapi tidak akan melanggar aturan karena dia. Untungnya semuanya berjalan seperti biasa. Ya. Di belakangnya, para tetua semuanya mengangguk setuju. Di hadapannya, mata Yan Seng sedikit berkedip. 30.000 hukuman surgawi terakhir sangat penting. Jika dia mampu menahannya, semuanya akan baik-baik saja, jika tidak, semuanya akan berakhir. Semua ini bergantung pada nasib Jiang Yunfan. Lagi pula, hanya sedikit orang yang dicemburui surga yang dapat lolos dari pembalasan ilahi. Namun, mereka yang gigih semuanya berdiri dengan bangga di puncak seni bela diri. Jika bahkan langit pun tidak dapat membunuhmu, kamu secara alami akan memiliki berkah yang tak terbatas. Tanda pisah. Di reruntuhan lembah bintang, cahaya ilahi yang menggelegar dari 1000 kesengsaraan turun dengan keras, menghantam sosok Jiang Yunfan yang tergantung di kehampaan ke tanah dan menahannya di sana. Petir yang dahsyat dan tak tertandingi kekuatannya, yang mengandung kehancuran tanpa batas dan niat membunuh, melahap Jiang Yunfan. Seandainya bukan karena metode Yan Seng dalam menghalanginya, area yang terdampak oleh kedatangan serentak berbagai kesengsaraan surgawi tersebut akan jauh lebih luas dari 10.000 mil. Luas wilayah cakupan 100.000 li ditekan oleh Yan Seng menjadi 10.000 li. Di tengah malapetaka, tubuh fisik Jiang Yunfan terus larut dan runtuh. Yang lebih mengejutkan lagi, tulang-tulang putih itu sudah terlihat. Tepat ketika ia hendak berubah menjadi abu, kekuatan besar Dewa Naga melonjak dan mekar di dalam tubuh Jiang Yunfan. Cahaya suci berwarna hijau zamrud melesat ke langit, menembus kilat dan cahaya kesengsaraan. Di dalam cahaya zamrud itu, seekor naga ilahi sepanjang ratusan kaki melayang ke langit, raungannya mengguncang angkasa. Seekor naga ilahi melayang di langit, menghujani nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan memberi makan Jiang Yunfan yang sekarat. Dalam sekejap, di tengah badai petir yang dahsyat, tubuh fisik Jiang Yunfan secara bertahap pulih, dan kekuatan hidupnya terus bertambah. Daging dan darah menggeliat dan beregenerasi terus-menerus. Tubuhnya, yang hancur di tengah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, terlahir kembali sekali lagi. Dia perlahan membuka matanya. Setelah melewati cobaan pertama berupa 10.000 sambaran petir, rasa sakit Jiang Yunfan menghilang, digantikan oleh kekuatan dahsyat yang bergejolak di dalam tubuhnya, tetapi kekuatan itu sedang ditekan. Jiang Yunfan tahu bahwa itu adalah kekuatan dari alam luar biasa. Kekuatan alam surgawi. Ini tidak bisa menunggu. Kini, setelah menjalani 80.000 cobaan surgawi untuk menempa tubuhnya, kondisi Jiang Yunfan tidak menurun tetapi malah meningkat. Karena sudah mencapai tahap akhir dari masa kesengsaraan. Bentuk tubuh yang tak tertandingi itu akan segera selesai. Energi dan semangat Jiang Yunfan terus meningkat. Saat ini, Jiang Yunfan dapat dianggap berada pada level kultivator alam surgawi setengah langkah. Setelah ia berhasil melewati 20.000 cobaan terakhir, ia akan menjadi ahli alam surgawi sejati. Melanjutkan, Jiang Yunfan menatap sepasang mata di langit yang dipenuhi niat membunuh tanpa batas dan tersenyum tenang. Saat dia berbicara, lingkaran cahaya biru ungu menyebar dari bawah kaki Jiang Yunfan, dengan kilat berkobar di dalamnya dan aura kehancuran muncul, seketika meliputi ribuan mil dan terus menyebar. Itulah domainnya. Domain keempat Jiang Yunfan. Domain kehancuran dan petir. Kehancuran total dan guntur yang dahsyat. Selain itu, kehancuran dan petir yang saat ini dikendalikan oleh Jiang Yunfan adalah sumber kehancuran dan sumber petir di dunia ini. Ia memiliki kekuatan untuk menciptakan kembali dunia dan dilahirkan di akhir keabadian. Pada hari kelahirannya, dunia hancur dan segala sesuatu diperbarui. Dewa Naga ke-8 dari era kuno, naga penghancur dunia pencerahan ilahi. Bagian 1210. Ini adalah kali pertama Jiang Yunfan membuka domain keempatnya sejak membangkitkan naga penghancur dunia penerangan ilahi.
Tongling pernah mengatakan bahwa di antara 10 Dewa Naga kuno, Dewa Naga ke-8 dapat menempati peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan tempur, karena ia mengendalikan sumber kehancuran dan sumber petir. Ini sangat ampuh. Alasan menggunakan domain keempat adalah karena Jiang Yunfan serius. Dia mengalami kekuatan dari 1000 kesengsaraan. 2 kesengsaraan surgawi terakhir dari 10.000 jalan pasti akan jauh lebih kuat. Dia telah menempuh jalan yang menentang surga, menimbulkan kecemburuan mereka dan dihukum oleh surga ketika dia menjalani cobaan beratnya. Jiang Yunfan dapat memahami hal ini. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa membuat keputusan untuknya. Nasibku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan surga. Jiang Yunfan berbicara dengan lembut, tetapi setiap kata yang diucapkannya mengandung kesombongan dan aura mendominasi yang tak tertandingi. Dia mendongak ke langit, suaranya bergema di kehampaan, bahkan jika kau adalah langit, itu tidak ada gunanya. Ini adalah pertempuran pertamanya melawan langit. Konfrontasi pertama. Dia adalah makhluk tertinggi dengan 2 pupil mata, dan penerus Dewa Naga. Garis keturunan dan kekuatan 10 Dewa Naga Agung dari era primordial begitu besar sehingga, di era primordial, para Dewa Naga mungkin bahkan tidak perlu membandingkan diri mereka dengan surga, karena surga tidak layak. Namun, dia belum mencapai level dan ketinggian Dewa Naga. Warisan Dewa Naga belum sepenuhnya terungkap, dan belum mencapai potensi penuhnya. Oleh karena itu, dia akan menggunakan kekuatan yang dimilikinya saat ini untuk memberitahu surga bahwa semua makhluk hidup di dunia ini mungkin harus tunduk kepada surga. Namun ada satu pengecualian. Itu Jiang Yunfan. Karena bahkan langit pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ledakan. Jiang Yunfan menghentakkan kakinya dengan ringan di dalam alam kehancuran dan petir, dan seketika itu juga, cahaya dari alam tersebut bersinar terang. Aura kehancuran yang luas dan kekuatan guntur berkobar dan bergemuruh. Sesaat kemudian, sesosok tubuh besar muncul dari bawah kaki Jiang Yunfan dari dalam wilayah tersebut. Itu adalah naga suci yang ukurannya melebihi 1000 kaki. Dewa Naga ke-8, yang cahaya ilahinya menghancurkan naga. Tubuhnya dipenuhi aura kehancuran yang ekstrim dan kilat yang menyambar-nyambar. Jiang Yunfan berdiri di atas kepala naga penghancur dunia cahaya ilahi. Menatap langit dari kejauhan. Dewa Naga melawan kesengsaraan surgawi. Tegakkan kepala. Dewa Naga ke-8 meraung, dan dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan awan kesengsaraan di atas angkasa terus bergejolak sejauh puluhan ribu mil, hampir runtuh. Sementara itu, di dalam Akademi Suci, susunan pertahanan Yan Seng terus berguncang, dan terancam runtuh kapan saja. Kekuatan Dewa Naga menaklukkan 9 langit dan 10 bumi. Merasakan aura Dewa Naga di bawah kaki Jiang Yunfan, mata di atas langit berkedip-kedip hebat, seolah merasakan aura yang sangat mengerikan. Kemunculan Dewa Naga ke-8 juga menyebabkan kesengsaraan surgawi kedua dari 10.000 jalan tertunda turun dari langit. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka takut atau apa. Ayo kita lakukan. Jiang Yunfan tersenyum tipis, lanjutkan dengan petir surgawi, mengapa kau berhenti? Aku masih menunggu. Saat cobaan surgawi itu berlanjut, Jiang Yunfan menyipitkan matanya, ekspresinya penuh ejekan, kau tidak berani. Apakah kau takut? Ledakan. Langit berguncang akibat provokasi terus-menerus dari Jiang Yunfan. Kesengsaraan surgawi kedua dari 10.000 jalan akhirnya tiba. Jiang Yunfan perlahan mengangkat tangannya, dan telapak tangannya bersinar dengan cahaya ilahi, yang mengandung 2 jenis kekuatan. Kehancuran dan guntur. Di matanya, tanda keempat perlahan menyala, pupil gandanya berputar, satu mata memancarkan kehancuran, mata lainnya memancarkan petir. Ledakan. Jiang Yunfan seorang diri menentang hukuman ilahi. Kekuatan penghancur tertinggi dan kekuatan guntur tertinggi bersaing dengan berbagai jalur langit dan angkasa. Ledakan. Suara gemuruh yang dahsyat meletus antara langit dan bumi, menunjukkan kekuatan ilahi. Tanda pisah. Di luar reruntuhan lembah bintang, Yan Seng, yang menopang formasi, merasakan kekuatan di dalam dirinya dan pemandangan di hadapannya di mana Jiang Yunfan menunggangi naga ilahi dan berbenturan dengan kesengsaraan surgawi. Ia tak kuasa mengerutkan kening sedikit. Ia tak berbicara, tetapi kekuatan di telapak tangannya perlahan meningkat. Di belakang Yan Seng, para tetua Akademi Suci juga menyaksikan pemandangan ini dan semuanya merasa khawatir. Ia mampu menahan cobaan surgawi begitu lama. Anak ini sebenarnya monster macam apa? Apakah ini benar-benar manusiawi? Karena Yan Seng secara pribadi melindungi Akademi Suci dan menutup dunia di luar Akademi Suci, pemandangan Jiang Yunfan yang menjalani cobaan beratnya tersembunyi. Kekuatan ilahi dari cobaan surgawi tidak dapat dilepaskan. Setelah semuanya kembali normal, para murid Akademi Suci hanya bisa berdiri di kejauhan untuk menyaksikan. Ketika mereka melihat sosok berjubah putih berdiri dengan gagah di langit, menunggangi naga ilahi sepanjang ribuan kaki, dan menghadapi cobaan surgawi dengan satu tangan, para murid Akademi Suci tercengang-astonished. Pada saat itu juga, darah mereka mendidih. Mereka semua tersentak kaget. Jiang Yunfan. Jiang Yunfan sedang mengalami cobaan. Setelah mendengar nama itu dan melihat pemandangan megah di hadapan mereka, semua murid Akademi Suci berbinar-binar penuh kekaguman. Jiang Yunfan, nama ini melegenda di Akademi Suci. Nomor 1 dalam daftar para jenius di alam suci. Peringkat pertama dalam peringkat bintang Akademi Suci. Peringkat pertama dalam peringkat api surgawi Akademi Suci.
Peringkat pertama dalam peringkat angin dan petir Akademi Suci. Peringkat pertama dalam peringkat bintang Akademi Suci. Peringkat pertama dalam peringkat pedang Akademi Suci. Aura sebagai orang nomor satu di keenam daftar itu sudah cukup mempesona untuk menutupi semua orang lain. Mereka mengira ini adalah akhir, tetapi hari ini mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Jiang Yunfan, karena ini baru permulaan. Sekarang adalah saat kejayaan Jiang Yunfan. Setelah menduduki puncak 6 daftar, ia menghadapi cobaan surgawi, berjuang untuk menjadi luar biasa. Ketika kesengsaraan surgawi turun, ia mengguncang seluruh wilayah utara. Kekuatan ilahinya mengguncang Akademi Suci dan menghancurkan lembah bintang yang dibangun oleh generasi pertama para bijak Akademi Suci. Pertama, hal itu mendorong para tetua Akademi Suci untuk bergabung melindungi tempat tersebut, dan sekarang, bahkan telah membuat dekan khawatir dan mengambil tindakan secara pribadi. Semua ini sangat mengejutkan para murid Akademi Suci yang menyaksikan kejadian hari ini. Bahkan hanya menyaksikan Jiang Yunfan menahan cobaan surgawi saja sudah membuatku merinding dan bulu kuduku berdiri. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Mereka pernah melihat para kultivator mengalami cobaan surgawi sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat cobaan surgawi dengan skala, besaran, dan intensitas sebesar yang dialami Jiang Yunfan. Di antara kerumunan itu adalah Qin Wentian, Gu Yunseng, Ji Fengwu, Shen Xingwan, dan lainnya. Melihat Jiang Yunfan menjalani cobaan beratnya, mereka mengepalkan tinju dan mata mereka berkilat liar. Akhirnya, kedua lengannya terkulai lemas di sisi tubuhnya. Lalu, dia tersenyum. Sebelumnya, mereka semua telah bersaing dengan Jiang Yunfan dalam hal kultivasi sampai batas tertentu. Namun, setelah hari ini, mereka tidak akan lagi berkompetisi. Lepaskan semuanya. Akui kekalahan. Jika mereka adalah bintang-bintang, maka Jiang Yunfan adalah bulan yang terang. Bagaimana mungkin cahaya bintang dapat menyaingi kecemerlangan bulan? Sementara itu, Tong Ling, yang juga menyaksikan penderitaan Jiang Yunfan, tak kuasa menahan tawa ketika melihat para jenius dari Akademi Suci di belakangnya. Sialan, fan kecil ini berhasil melakukannya. Namun, dia juga tersenyum. Karena dia tahu bahwa Jiang Yunfan akan selamat melewati cobaan ini. Kemudian dia naik ke alam surgawi. Pakar alam surgawi terkuat sepanjang sejarah, tanpa terkecuali. Tanda pisah, tanda pisah. Di tengah reruntuhan lembah bintang, gemuruh dahsyat terus bergema, mengguncang langit dan bumi. Jiang Yunfan selamat dari cobaan kedua. Setelah menempa tubuhnya, semua petir surgawi ditelan oleh naga penghancur dunia penerangan ilahi. Dia belum sepenuhnya membangkitkan kekuatan domain keempat. Hukuman surgawi ini adalah hal yang baik bagi Dewa Naga ke-8 saat ini dan tidak boleh disia-siakan. Kemudian muncullah yang ketiga, yaitu berbagai jalan hukuman surgawi. Jiang Yunfan tidak terluka. Dengan demikian, Jiang Yunfan telah menahan seluruh 100.000 kesengsaraan surgawi. Pada saat kesengsaraan surgawi ketiga berakhir, pancaran ilahi bersinar dari tubuh Jiang Yunfan. Cahaya ilahi, setinggi puluhan ribu kaki, menerangi kuil suci hingga ribuan mil jauhnya. Jiang Yunfan sedang mengalami transformasi. Perawakannya yang tak tertandingi ditempa dengan sempurna, dan ranah seni bela dirinya melambung tinggi, seketika melampaui ranah para dewa dan naik ke tingkat yang luar biasa. Pada saat itu, dia bermandikan cahaya ilahi. Di belakangnya, aturan-aturan tak berujung dan dao surga mengelilinginya, kekuatan meresap ke langit dan bumi, dan suara dao agung bergema. Saat ini, Jiang Yunfan bukanlah dewa, tetapi dia lebih mirip dewa. Cahaya itu bersinar selama beberapa menit sebelum perlahan menghilang dan menyatu ke dalam tubuh Jiang Yunfan. Dia mencapai alam surgawi. Jiang Yunfan kini merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kemudian, Jiang Yunfan melirik sepasang mata yang masih menatapnya dari langit dan berkata dingin, "Apakah kalian tidak akan pergi?" Teriakan itu mengandung tekanan yang sangat besar, melambung langsung ke langit dan istana ilahi. Mata itu berkedip berulang kali sebelum menghilang. Kemudian, awan malapetaka itu menghilang. Dengan demikian, Jiang Yunfan melawan langit dan menang dengan menahan 10.000 cobaan surgawi.